Beastmaster terhebat. Bab 51. Ah Fu akhirnya mencapai puncak air terjun. Tingkat tersulit telah usai. Li Qian menghela napas lega. Tanpa ragu, ia mengerahkan seluruh tenaganya dan melemparkan buah lonceng angin di tangannya. Demi mencegah terjadinya kecelakaan, kali ini ia malah menyiapkan 2 buah lonceng angin, sebab ia khawatir kalaupun gagal menangkap 1 buah lonceng angin, ia masih punya kesempatan lagi. Ternyata, kekhawatirannya tidak beralasan. Dibandingkan dengan mendaki ke puncak air terjun 100 kaki dan meraih buah lonceng angin, tingkat kesulitannya sama sekali tidak sulit, tetapi juga cukup terbatas. Ia melempar buah lonceng angin itu. Ah Fu, yang telah berlatih berkali-kali, memanfaatkan kesempatan itu, mengerahkan tenaga secara tiba-tiba, melompat, dan menangkapnya dengan akurat. Li Qian tersenyum melihat ini. Setidaknya usahanya tidak sia-sia. Di puncak air terjun Baizhang, Ah Fu meraih buah lonceng angin dan menelannya. Saat buah lonceng angin ditelan, cahaya evolusi bersinar terang di seluruh tubuh Ah Fu. Cahaya evolusi memang sudah tampak saat kami mendaki air terjun tadi, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang kami lihat sekarang. Cahaya evolusi tiba-tiba menjadi lebih terang, dan seluruh ikan Ah Fu diselimuti cahaya, seperti matahari yang tertanam di puncak air terjun. Untungnya, area di dekat air terjun Baizhang saat ini telah diisolasi, dan kepergian Liu Changfeng dan Fatian juga menjadi peringatan sementara. Jika tidak, jika mereka terlihat oleh orang lain, pasti akan menimbulkan kehebohan. Sama seperti terakhir kali Qizi berevolusi, cahaya evolusi menjadi lebih terang, lalu jatuh seperti meteor, mendarat di kolam di dasar air terjun. Kelima ikan koi di kolam itu terpukau dan terpesona oleh pemandangan yang begitu indah. Pada saat ini, mereka tampaknya menyadari bahwa pelatihan bukan hanya persyaratan bagi Bos Qi dan Bos Fu, tetapi juga kesempatan untuk mengubah takdir mereka sendiri. Hujan cahaya itu dengan cepat turun dan menghilang tanpa jejak. Lalu, di bawah tatapan penuh harap Li Qian, menabrak. Suara air yang pecah tiba-tiba terdengar. Kepala naga oriental standar tiba-tiba muncul dari air, perkasa dan mendominasi. Tanduk kerucut yang tajam, tubuh naga ramping dengan cahaya hijau yang berkilauan, dan ekor naga yang mengalir bergoyang tertiup angin semuanya mewujudkan kombinasi kekuatan tempur dan estetika. Ah Fu keluar dari air dan melesat ke udara dalam sekejap, tampak megah dan menakjubkan. Ini adalah naga sisik hijau, hewan peliharaan potensial tingkat penguasa. Meskipun Li Qian pernah melihatnya di Qizi sebelumnya, ia tetap tidak pernah bosan melihatnya. Ia menggunakan mata penglihatan sejati untuk menyelidiki, dan informasi Ah Fu langsung muncul di hadapannya. Informasi itu tidak berbeda dengan Qizi ketika ia baru saja menyelesaikan evolusinya, tetapi levelnya adalah level Elite 3, dan ia telah menguasai skill Cakar Naga. Namun, saya tidak melihat skill Pray for Rain, dan saya tidak tahu apakah saya harus menunggu sampai kekuatan saya mencapai level Elite keempat untuk menguasainya. Tentu saja, Li Qian juga punya tebakan. Meskipun potensi Ah Fu juga, Overlord level 5, di bawah Eye of True Vision, ada perbedaan antara Overlord level 5 dan Overlord level 5. Alasan kegagalannya dalam menguasai keterampilan, berdoa memohon hujan, mungkin merupakan cerminan dari perbedaan ini. Lagi pula, potensinya lebih lemah daripada Qizi. Li Qian tidak terkejut bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat ketiga elit. Faktanya, ketika Qizi baru saja menyelesaikan evolusinya, levelnya bisa saja langsung mencapai level elit. Alasan mengapa ia terjebak di level ke-9 biasa adalah karena belenggu kekuatannya sendiri sebagai seorang Beastmaster. Begitu ia berhasil menembus level tersebut, ia pun mengikutinya, maju ke level elit dan mencapai level keempat. Ini membuktikan bahwa jika tidak ada belenggu, Qizi setidaknya akan mencapai level elit ketiga saat ia berevolusi. Ah Fu menandatangani kontrak dengan ibunya, Han Yuying. Kekuatan mental ibunya, Han Yuying, sudah melampaui level elit, jadi wajar saja jika tidak ada batasan dalam hal ini. Ini Ah Fu. Ibu Han Yuying berdiri di tepi kolam. Ia tak kuasa menahan gumaman. Meskipun menyaksikan seluruh proses dengan mata kepalanya sendiri, ia tetap merasa terkejut dan tak percaya. Tak heran jika ada pepatah di dunia penjinakan binatang bahwa pelatih yang kuat memiliki kemampuan untuk mengubah pembusukan menjadi sihir. Setelah menyaksikan proses evolusi Ah Fu malam ini, ia yakin bahwa putranya adalah pelatih yang hebat. Saat ini, ia tak perlu lagi mengkhawatirkan masa depan pangkalan pelatihannya, dan hatinya dipenuhi rasa bangga. Inilah putra pelatih jeniusnya. Dengan adanya putra pelatih yang berbakat, pangkalan tersebut pasti dapat mengatasi kesulitan saat ini dan masa depan akan cerah. Bagaimana tanggapanmu terhadap perkembangan Ah Fu? Tanya Li Qian sambil menatap ibunya, Han Yuying. Bagus sekali, kekuatan mentalnya meningkat drastis. Seharusnya dia sudah memasuki tahap elit akhir, kata ibu Han Yuying sambil tersenyum. Li Qian juga mengangguk puas. Itulah sebabnya dia meminta ibunya Han Yuying untuk mengontrak Ah Fu terlebih dahulu. Evolusi Ah Fu dan Qizi, yang seperti lompatan dari ikan menjadi naga, memberikan umpan balik evolusi yang tidak dapat dibandingkan dengan evolusi biasa. Hal ini telah dikonfirmasi di Li Qian. Kali ini, Ah Fu sedang berkembang, jadi tentu saja dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan bagus seperti itu. Tepat saat Li Qian sedang berbicara dengan ibunya Han Yuying, Liu Changfeng dan Fatian tiba satu demi satu. Mereka telah melihat Qizi dan Ah Fu terbang ke udara. Tentu saja saya tahu bahwa evolusi telah selesai, jadi saya tidak akan menghindarinya lebih jauh.
Ketika mereka semakin dekat, mereka menatap kedua naga yang melayang di udara, keduanya dipenuhi rasa iri. Elong, lihat. Nanti, kau juga akan menjadi naga bersisik hijau yang agung seperti Afu, jadi berlatihlah dengan giat dan berusahalah untuk menyelesaikan evolusi sesegera mungkin. Liu Changfeng mengalihkan pandangannya, lalu bergegas ke tepi kolam dan berkata kepada Elong, si koi di dalam air. Kelima ikan koi di dalam air melompat keluar dari air satu demi satu, sangat gembira. Ikan Afu melompati gerbang naga, menyelesaikan transformasinya dari seekor koi menjadi naga bersisik hijau, dan dari hewan peliharaan yang tak berguna menjadi hewan peliharaan yang agung. Adegan ini tak hanya mengejutkan mereka, tetapi juga sangat menggugah mereka. Bos Qi bisa, Bos Fu bisa, mereka semua koi, mengapa mereka tidak bisa? Pada saat ini, ambisi mulai tumbuh di hati mereka, dan keinginan mereka untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Evolusi telah selesai, dan tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Li Qian membawa kembali Qixi dan Wu Yu, dan ibunya, Han Yuying, juga membawa kembali Afu, dan mereka berempat kembali ke hotel. Keesokan harinya, ketiganya kembali ke kota Lingsui. Menjelang tengah hari, ibu dan anak itu kembali ke pangkalan pelatihan, dan Li Chengyang bergegas untuk menanyakan situasi. Ibu Han Yuying tersenyum tanpa berkata apa-apa dan langsung memanggil Afu. Melihat Afu melayang di udara dengan aura yang begitu agung, ayahnya Li Chengyang tertegun sejenak, lalu berkata langsung kepada Li Qian, "Nak, siapkan juga seekor naga bersisik hijau untukku." Li Qian terdiam ketika mendengar ini. Ayah, naga sisik hijau adalah hewan peliharaan Feng Shui berelemen ganda. Ia tidak cocok dengan bakatmu dalam menjinakkan binatang. Tidak perlu memaksakan kontrak. Itu cuma hewan peliharaan dengan potensi setingkat penguasa. Nanti, aku akan carikan yang tipe tanah untukmu. Aku jamin itu tidak lebih buruk dari naga sisik hijau. Dia terus menghiburmu. Ngomong-ngomong, bagaimana persiapan evolusi beruang kandang? Tanyanya setelah menghiburnya. Pada titik ini, wajah Li Chengyang berseri-seri gembira. Batu inti bumi sudah siap. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah melatih keterampilan ras, batu sirah, hingga sempurna. Metode evolusi beruang kandang telah dipublikasikan, dan bahkan jika Anda tidak pergi ke asosiasi penangkaran, Anda dapat menyelesaikan evolusi di rumah. Ada banyak contoh umum metode evolusi seperti beruang kandang hingga beruang raksasa gunung. Merpati kacang abu-abu milik ibu saya adalah salah satunya. Alasan terpenting mengapa mereka memilih kedua hewan peliharaan ini saat itu adalah karena metode evolusinya sederhana dan bahan evolusinya relatif murah. Mereka tidak mampu membiayai jalur evolusi yang terlalu mahal, atau bahkan jalur yang tidak tersedia untuk umum. Ini juga merupakan salah satu kriteria yang digunakan kebanyakan orang awam untuk memilih hewan peliharaan. Tentu saja, jenis hewan peliharaan ini memiliki keterbatasan. Masalah yang paling umum adalah potensinya yang relatif rendah. Misalnya, beruang kandang yang dipilih oleh ayah Li Chengyang, bahkan jika ia berevolusi menjadi beruang gunung raksasa, potensi tertingginya hanyalah komandan tingkat menengah. Di antara mereka, ada yang kuat dan ada yang lemah. Yang kuat dapat mencapai tingkat komando ke-6, sementara yang lemah hanya dapat mencapai tingkat komando ke-4. Storm Eagle milik ibuku bahkan lebih parah lagi. Bahkan jika evolusinya selesai, potensinya hanya bisa mencapai level komandan. Akan tetapi, evolusi Storm Eagle akan menjadi lebih sederhana. Selama seseorang melatih kekuatannya hingga batas atas potensi rasnya, yaitu level elit kelima, dan kemudian menggunakan hewan peliharaan yang telah menguasai napas angin, mereka dapat menyelesaikan evolusi di bawah bimbingan energi keterampilan ini. Sedangkan untuk skill, Breath of Wind, meskipun tergolong langka, jika kamu pergi ke Breeder Association, kamu pasti bisa menemukan pet yang menguasai skill ini. Ini hanya masalah menghabiskan uang. Faktanya, Federasi, Asosiasi Beastmaster, dan Asosiasi Peternak telah mempublikasikan rute evolusi hewan peliharaan lebih dari sekadar kedua hal ini. Hal ini dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi sejumlah besar Beastmaster. Faktanya, hal itu memang menguntungkan sejumlah besar Beastmaster biasa. Namun, sebagian besar rute evolusi yang diungkapkan ke publik diperuntukkan bagi hewan peliharaan dengan metode evolusi yang relatif sederhana dan potensi yang relatif rata-rata. Beberapa hewan peliharaan bahkan dapat berevolusi secara alami selama keterampilan ras tertentu mencapai tingkat tertentu, atau kekuatan mereka sendiri melebihi ambang batas tertentu. Tidak ada perbedaan antara metode evolusi publik dan privat untuk hewan peliharaan tersebut. Adapun rute evolusi yang sangat berharga, seperti evolusi ikan koi menjadi naga sisik biru, pada dasarnya tidak akan dipublikasikan. Metode evolusi ini dikendalikan oleh Federasi, Asosiasi Beastmaster, Asosiasi Peternak, atau oleh konglomerat, organisasi, dan serikat tertentu yang besar. Jika seorang Beastmaster ingin menyelesaikan evolusi yang sesuai, ia dapat melakukannya dengan pergi ke tempat-tempat ini dan membayar sejumlah besar hadiah. Li Qian dapat memahaminya. Lagi pula, jika tidak ada manfaat yang menguntungkan, siapa yang bersedia menginvestasikan sejumlah besar uang dan tenaga untuk mempelajari evolusi hewan peliharaan? Metode evolusi yang relatif sederhana dan berpotensi rendah yang telah dipublikasikan juga dapat memastikan bahwa Beastmaster biasa memiliki jalur untuk maju. Ada sejumlah besar Beastmaster dengan kemampuan tempur yang baik di antara orang-orang. Hal ini bermanfaat dalam menanggapi keadaan darurat dan menjaga efektivitas tempur Federasi secara keseluruhan.
Li Qian telah membaca informasi publik mengenai subjek ini dan secara alami memahami metode evolusi beruang kandang, jadi dia memutuskan untuk melakukannya sendiri untuk membantu beruang kandang ayahnya menyelesaikan evolusinya. Sekarang, dia setidaknya menjadi pelatih yang serius, meskipun dia belum lulus penilaian pelatih. Namun, ia tidak peduli dengan hal-hal seperti penilaian. Begitu ia tiba di Universitas Penjinak Binatang, selama ia memiliki kemampuan, ia bisa menyelesaikannya di sekolah. Aneh memang, tapi wajar saja kalau Liu Changfeng sengaja menyembunyikannya dariku. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan dan takut menimbulkan kesalahpahaman. Tetapi Zhou Weiping telah bertemu Qixi terakhir kali, jadi mengapa dia tidak menyebarkan berita itu? Apa kau pikir naga sisik hijaumu tertular secara tidak sengaja? Bukankah ia berevolusi dari koi? Kalau tidak, jika berita itu tersebar, Asosiasi Kultivator Kota Lingsui pasti sudah datang untuk menyerahkan sertifikat. Tapi lebih baik begini, setidaknya aku bisa merasa tenang dan damai untuk sementara waktu. Sedangkan untuk sertifikat pelatihan, itu merupakan sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah asalkan Anda memiliki kemampuan. Faktanya persis seperti dugaan Li Qian. Terakhir kali, Zhou Wei memang melihat Qixi, tetapi dia hanya berpikir bahwa Li Qian sangat beruntung dan langsung tertular naga bersisik hijau yang telah menyelesaikan evolusinya. Meskipun hal semacam ini jarang terjadi, namun tetap saja terjadi. Belum lagi naga sisik hijau, bahkan telur naga pun, ada orang beruntung yang mendapatkannya di alam liar secara kebetulan. Tentu saja, pada saat yang sama, ia juga akan bertanya kepada orang lain, seperti Anjia, Gao Yaxin, Liu Changfeng, Del. Untuk melihat apakah mereka dapat menemukan cara yang lebih menjanjikan bagi beruang kandang untuk berevolusi. Atau Anda dapat mengunjungi forum hewan peliharaan resmi untuk melihatnya, yang juga merupakan arah yang bagus. Singkatnya, bersiaplah untuk kedua situasi tersebut. Bab 52. Evolusi Afu juga merupakan kekuatan pertahanan langka bagi pangkalan pembiakan Jiaoyang. Basis pembiakan terletak di pinggiran kota, tidak jauh dari kota, dan termasuk dalam wilayah pinggiran perkotaan pedesaan. Secara umum, tidak akan ada bahaya, lagi pula, orang-orang dari Biro Keamanan Publik dapat tiba dengan cepat. Dan sekarang, dengan Qixi, Afu, beruang kandang milik ayahnya, dan merpati kacang abu-abu milik ibunya, tingkat keamanannya telah sedikit ditingkatkan. Bahkan hewan peliharaan setingkat komandan tidak akan memperoleh manfaat apapun jika muncul di pangkalan. Tentu saja, jika penjaga yang dikerahkan oleh keluargaan di pangkalan itu ditambah, pangkalan itu akan semakin tak tertembus. Li Qian tahu betul bahwa ia telah menguasai metode evolusi koi menjadi naga sisik hijau. Meskipun berita ini belum menyebar, cepat atau lambat akan diketahui orang lain. Lagi pula, jika mereka mengandalkan metode evolusi ini untuk mendapatkan keuntungan, mustahil untuk memblokir berita tersebut. Baik Li Qian maupun keluargaan tidak punya ide untuk menutupinya. Saat itu, saya akan pergi ke Universitas Penjinak Binatang Jiangnan dan meninggalkan orang tua saya di pangkalan pelatihan. Tidak ada jaminan bahwa seseorang akan tergoda untuk mengambil pendekatan yang berisiko. Pencurian beberapa hewan peliharaan hanyalah masalah kecil. Jika orang tuanya terluka atau bahkan kecelakaan yang lebih serius terjadi, Li Qian pasti akan menyesalinya. Lebih jauh lagi, meskipun Gao Yaxin mengumumkan kepada publik bahwa inti sihir telah diambil olehnya, hal itu mungkin juga menarik perhatian kultus Dewa Hitam. Tapi ini hanya spekulasi. Jika masih ada pemuja Dewa Hitam yang tinggal di kota Lingsui, atau jika mereka mencoba membalas dendam, maka itu akan merepotkan. Oleh karena itu, Li Qian telah memutuskan untuk menggunakan waktu 3 bulan atau lebih untuk segera meningkatkan kekuatan ayahnya Li Chengyang dan ibunya Han Yuying sebelum pergi ke Universitas Beastmaster. Ibu Han Yuying telah tertular Afu, dan tidak akan bisa tertular hewan peliharaan ketiga dalam waktu dekat. Baginya, satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatannya adalah melalui evolusi. Ia ingin membiarkan merpati kacang abu-abu berevolusi, tetapi meskipun berevolusi menjadi elang badai, potensinya hanya setingkat komandan. Ada kemajuan, tetapi tidak terlalu kentara, jadi dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan cara yang lebih menjanjikan untuk berevolusi dengan beruang kandang ayahnya, Li Chengyang. Selain itu, ayah Li Chengyang juga perlu mulai mempersiapkan hewan peliharaan keduanya. Karena ia sudah berjanji, ia pasti akan menepatinya dan tidak akan mengingkari janjinya. Di tengah kesibukan, akhir pekan baru pun tiba. Akhir pekan ini, Li Qian menyerahkan tugas melatih kelima koi miliknya kepada ibunya, Han Yuying. Ibu Han Yuying pun senang melakukannya. Lagi pula, baginya, setiap evolusi naga bersisik hijau berarti penghasilan setidaknya 100 juta yuan. Untuk tujuan ini, dia dan ayahnya Li Chengyang pergi ke pasar hewan peliharaan berkali-kali untuk melihat apakah mereka dapat membeli lebih banyak koi yang berpotensi. Karena koi merupakan hewan peliharaan yang umum dan jumlahnya sangat banyak, bahkan orang awam yang tidak memiliki hewan peliharaan tetap terkadang dapat menangkap beberapa ekor dengan pancing, jadi tidak ada kekurangan hewan peliharaan di pasaran. Ayah Li Chengyang dan ibu Han Yuying berlarian ke sana kemari, dan tentu saja mereka mendapatkan sesuatu. Saat ini, terdapat lebih dari selusin koi dengan potensi bagus di kolam tengah. Untuk membedakan mereka dari 5 koi generasi pertama termasuk Aron, ibu mereka Han Yuying memanggil mereka koi generasi kedua. Adapun Qixi dan Afu, mereka pada dasarnya adalah hewan peliharaan veteran, jenis yang kadang-kadang dilepaskan untuk dikagumi ikan.
Tak perlu dikatakan lagi, bagi Han Yuying, sang ibu yang telah bekerja di pangkalan itu selama lebih dari 10 tahun, dia lebih tahu tentang bagaimana pangkalan itu seharusnya beroperasi daripada Li Qian. Jadi setelah mengetahui Li Qian ada reuni kelas hari ini, ia langsung berkata kepadanya, cepat pergi. Jangan membuat teman-teman sekelasmu menunggu. Ia mengerjap aneh, tak tahu apa yang tiba-tiba menyadarkannya. Kamu sebentar lagi lulus, nak. Kalau ada cewek yang kamu suka, beranilah dan ungkapkan perasaanmu. Jangan tinggalkan penyesalan. Mendengar ini, Li Qian hampir tersandung dan jatuh ke tanah. Ia sangat curiga bahwa ibunya menderita penyakit yang sama, yaitu penyakit yang diderita kebanyakan orang tua. Tapi aku baru 18 tahun dan belum lulus SMA. Kenapa aku harus sekejam itu? Bu, ibu terlalu banyak berpikir. Akhir-akhir ini aku terlalu fokus belajar dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Li Qian menyeka keringat yang sebenarnya tidak ada di dahinya, menjelaskan dengan santai, lalu pergi karena malu. Ketika dia tiba di luar tempat pembiakan, Fatian sudah menunggunya di mobil sport merahnya yang mencolok. Li Qian berjalan lurus, tanpa berkata sepatah kata pun, membuka pintu dan masuk. Ia melirik sekilas dan tak kuasa menahan senyum. Di dalam mobil, Fatian seperti sepotong lemak yang menempel di kursi pengemudi. Tentu saja, semua ini tidak penting. Yang penting adalah ia berpakaian sangat rapi hari ini sehingga tampak seperti manusia yang baik. Ia mengenakan setelan jas dan celana panjang berwarna merah anggur kebesaran, dipadukan dengan dasi kotak-kotak, dan rambutnya disisir berkilau. Li Qian memandangi pakaian Fatian yang berlebihan dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, kita akan pergi ke pesta, bukan kencan buta. Kau berpakaian seperti banteng berekor 3 yang sedang birahi. Bukankah itu agak berlebihan? Fatian melirik Li Qian, merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Apa maksudmu dengan banteng berekor 3 yang sedang birahi? Kau sama sekali tidak punya selera. Ini pakaian kelas atas paling populer saat ini. Ayolah, soal selera estetikamu, wow. Li Qian menatapnya dari atas ke bawah, lalu menutupi wajahnya dengan tangan. Ia berpikir, apakah ia harus berpisah dengan pria ini setelah ia tiba? Jika tidak, dia khawatir akan dipandang aneh. Fakta membuktikan bahwa Li Qian benar-benar terlalu memikirkannya, karena setelah tiba di Villa Taoyuan, dia menemukan bahwa ada lebih dari sekadar sapi 3 ekor milik Fatian hari ini. Di pintu masuk villa, ada beberapa siswa yang mengenakan pakaian formal, termasuk banyak siswa perempuan. Tentu saja, mungkin kurang tepat jika kita menggambarkan mereka sebagai berpenampilan seperti manusia atau anjing. Lebih tepatnya, mereka berpakaian mencolok. Li Qian tak kuasa menahan diri untuk menggosok matanya, dia merasa agak ragu kalau dirinya sudah ketinggalan zaman dan tak sanggup mengikuti perkembangan zaman. Setelah melihat Tu Jiao Jiao, Li Lanying, Liang Yumei dan gadis-gadis lain yang cukup cantik dan punya bakat bagus dalam menjinakkan binatang buas hanya mengenakan sedikit riasan, aku sedikit mengerti apa yang sedang terjadi. Pesta ini konon katanya merupakan reuni kelas, namun karena wisuda sudah semakin dekat dan banyak siswa yang belum membangunkan ruang penjinakan binatang buas mereka, maka pesta ini memiliki makna yang tidak biasa. Terus terang, hari ini, banyak siswa memilih untuk berubah menjadi sapi berekor 3 dan merak hijau. Kecuali beberapa yang ingin pamer atau memiliki tujuan lain, seperti Fatian, 9 dari 10 memilih untuk menarik perhatian Tu Jiao Jiao, tetapi itu agak ceroboh. Selain itu, kebanyakan dari mereka sedang mempersiapkan masa depan dan membangun hubungan. Jika tidak terjadi apa-apa, para siswa yang ditakdirkan untuk masuk ke Universitas Penjinak Binatang dan memiliki prestasi besar di masa depan akan menjadi objek kejaran pada kesempatan seperti hari ini. Memikirkan hal ini, Li Qian tak kuasa menahan perasaan sedikit emosional. Orang ini sudah mulai dibagi ke dalam beberapa tingkatan sebelum meninggalkan kampus. Tampaknya tidak hanya di kehidupan sebelumnya di kota metropolitan yang ramai dengan lalu lintas yang padat, tetapi juga di kehidupan ini, di dunia binatang jinak di mana kekuatan besar dimiliki oleh seseorang, beberapa hal tidak akan berubah. Bab 53. Li Qian awalnya datang ke sini untuk makan dan minum gratis, tetapi ketika dia tiba dan melihat bahwa pesta telah berubah drastis, dia langsung kehilangan minat. Dia menggelengkan kepalanya dan diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah menghadiri pesta seperti itu lagi, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Namun, saat ini, rasanya agak kurang pantas untuk berpisah. Lagi pula, kita masih harus bersama selama lebih dari sebulan, dan tidak perlu membuat keadaan menjadi terlalu memalukan. Jadi dia menanggungnya. Ia mengikuti sekelompok orang ke Villa Resort Taoyuan. Tak lama kemudian, mereka tiba di Holiday Inn di villa tersebut. Karena ini adalah pesta, makan dan minum menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Meskipun belum waktunya makan malam, tidak ada batasan waktu untuk prasmanan. Prasmanan akan didirikan di lantai 3 Holiday Inn. Di taman gantung terbuka. Di taman langit, ada bebatuan, pepohonan hijau, bunga dan rumput, dan pemandangannya sangat indah. Sangat menyenangkan untuk makan, minum, mengobrol dan berbincang di tempat seperti itu, dan sesekali melihat ke bawah ke arah paviliun, menara, paviliun tepi air dan koridor di villa. Ini adalah rencana Li Qian pada awalnya. Namun lama-kelamaan, beberapa teman sekelasnya datang mengobrol dengannya dari waktu ke waktu, yang mana mengganggu minatnya dan membuatnya merasa sedikit terganggu. Melihat Fatian mengobrol dengan seorang gadis cantik, Li Qian tidak bisa menahan tawa.
Gadis itu bukan dari kelas mereka. Li Qian punya kesan tentangnya, dan sepertinya dia dari kelas sebelah. Tanpa menghiraukan hal-hal ini, Li Qian menemukan kesempatan dan langsung turun ke taman langit di atap lantai 3. Dia datang ke lantai pertama hotel dan meninggalkan hotel tanpa ragu-ragu. Setelah memasuki villa liburan, Li Qian berjalan perlahan. Daripada membanggakannya, tentu akan menjadi pilihan yang lebih baik untuk berjalan-jalan di sekitar villa dan menikmati pemandangan yang indah. Saya harus mengatakan bahwa Taoyuan Villa memang merupakan villa liburan terbaik di kota Lingshui, tidak diragukan lagi. Jika kita kesampingkan hal-hal lainnya, pemandangan di dalam villa itu sendiri benar-benar layak mendapat kata terbaik. Setelah berjalan beberapa saat, suara langkah kaki perlahan-lahan menjadi lebih jelas di belakangku. Li Qian mengabaikan langkah kaki itu dan terus menikmati pemandangan. Sepertinya kau tidak terlalu tertarik dengan pesta seperti ini. Li Qian mengabaikannya. Suara wanita anggun tiba-tiba terdengar di belakangnya. Li Qian berbalik dan melihat Li Lanying. Ia tersenyum tipis, sama-sama. Li Lanying juga tersenyum. Ia berjalan perlahan dengan langkah anggun. Kalau aku tahu pestanya seperti ini, aku tidak akan datang. Ia menghampiri Li Qian, menemukan balok batu, dan duduk tanpa beban. Kegiatan berkemah dan jalan-jalan musim semi di tahun pertama dan keduaku, pertemuan-pertemuan murni itu, mungkin takkan terulang lagi. Li Qian meliriknya, lalu mengambil balok batu dan duduk. Hal seperti ini memang tak terelakkan. Ya, orang memang berubah. Suara Li Lanying penuh emosi. Dan bukankah menurutmu alasan mereka melakukan ini adalah untuk beradaptasi dengan kehidupan setelah lulus? Li Qian menghela napas, suaranya terdengar jenaka. Menghela napas dan meratap, bersikap sentimental, itu bukan karaktermu. Li Lanying langsung tertarik ketika mendengar ini. Lalu seperti apa seharusnya kepribadianku? Li Qian berpikir sejenak dan berkata, tenang dan elegan, hidup selaras dengan dunia. Li Lanying menutup mulutnya dan terkekeh, terima kasih atas pujiannya. Li Qian merentangkan tangannya dan berkata, aku hanya mengatakan kebenaran. Berbeda dengan Tu Jiao Jiao, ketua kelas yang heroik, tegas dan terus terang, ketua kelas meditasi Li Lanying dikenal sebagai si cantik pendiam. Temperamennya yang tenang dan elegan juga menarik banyak penggemar. Tak sedikit lelaki yang terpikat selain Tu Jiao Jiao. Li Lanying tidak melanjutkan percakapan. Ia mengganti topik dan bertanya, kamu sebentar lagi lulus. Sudah memutuskan universitas Beastmaster mana yang ingin kamu lamar? Tujuan Li Qian adalah Universitas Master Binatang Jiangnan, tetapi ia tidak mengatakannya dengan lantang. Ia berkata dengan santai, saya belum mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, jadi saya belum tahu nilai saya. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Li Lanying di depannya, tetapi saat ini, kecuali Fatian, semua teman sekelasnya tampaknya memiliki lapisan keterasingan tambahan. Dia tidak ingin bicara terlalu banyak. Terlebih lagi, Li Qian percaya bahwa meskipun dia tidak mengatakannya, Li Lanying seharusnya bisa menebaknya secara kasar. Lagi pula, kota Lingshui berada di provinsi Jiangnan, dan sebagian besar siswa dari sekolah menengah Beastmaster Lingshui akan memprioritaskan Universitas Beastmaster Jiangnan. Li Lanying tidak menunjukkannya. Ia berkata dengan lembut, dengan pencapaianmu dan fakta bahwa kau telah membangunkan ruang penjinakan binatangmu, seharusnya kau tidak memiliki masalah dengan 6 universitas lainnya, apalagi Universitas Penjinakan Binatang Kyoto dan Universitas Penjinakan Binatang Songhai. Li Qian tidak membantah maupun mengakuinya, kita tunggu saja hasilnya keluar baru kita bicarakan. Masih terlalu dini untuk membicarakannya sekarang. Li Lanying mengangguk. Ia berdiri dari dermaga batu dan melihat ke suatu arah. Aku sudah beberapa kali ke Villa Taoyuan, dan aku tahu di mana pemandangannya lebih bagus. Karena kita berdua tidak terbiasa dengan suasana di sana, bagaimana kalau kita jalan-jalan bersama? Baiklah. Li Qian tidak menolak dan mengangguk. Dengan cara ini, keduanya berjalan berdampingan dan berjalan-jalan di villa. Di lantai 3, di Taman Langit, di suatu tempat di area prasmanan, Lu Kuihuan melirik sekelilingnya tetapi tidak melihat sosok cantik yang dikenalnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setelah berurusan dengan seorang gadis yang datang untuk berbicara dan mencoba berteman, dia berjalan ke Taman Langit dan mulai mencari dengan matanya setajam kilat. Tak lama kemudian, ia melihat dua sosok di jalan berbatu di arah tertentu. Itu adalah Li Qian dan Li Lanying. Keduanya berjalan berdampingan, berbicara dan tertawa, dan mereka tampak sangat serasi. Melihat kejadian itu, raut wajahnya langsung berubah dingin. Api kecemburuan yang berkobar langsung menyala. Saya akhirnya mendirikan panggung dan mengumpulkan banyak teman sekelas, tetapi pada akhirnya, mereka semua digunakan untuk memberi manfaat bagi anak ini. Li Lanying mengajak Li Qian berjalan-jalan di sekitar Villa Taoyuan. Dia tidak memperkenalkan dirinya, dia hanya menemaniku dengan tenang. Sebenarnya tidak banyak yang perlu diperkenalkan. Meskipun pemandangan di sini bagus, semuanya adalah objek wisata buatan manusia yang tidak memiliki warisan budaya sama sekali dan tidak perlu diperkenalkan. Mereka berdua berjalan perlahan mengelilingi villa. Villa itu tidak terlalu besar, dan tak lama kemudian, mereka kembali ke lokasi di dekat pintu masuk hotel. Begitu mereka kembali, mereka melihat banyak orang berkumpul di pintu masuk hotel tidak jauh dari sana. Beberapa dari mereka adalah teman sekelasnya, dan beberapa adalah turis biasa yang datang ke sini untuk bermain. Kerumunan itu membentuk lingkaran, tampaknya tengah menyaksikan sesuatu. Li Lanying melihat pemandangan ini dan sedikit penasaran, apa yang mereka lihat.
Ayo kita lihat. Li Qian juga sedikit penasaran. Tanpa ragu, ia langsung menghampiri. Mereka memasuki kerumunan dan segera mendengar suara yang familiar. Pada saat ini, orang yang duduk di tengah kerumunan, berbicara dengan mobil super hitam legam, tidak lain adalah Lu Kuihuan, seorang kaya raya generasi kedua di kelasnya dan salah satu investor partai ini. Perkenalkan robot mobil terbaru kami, namanya Shadow Soul. Lihat penampilannya, keren banget, kan? Percayalah, robot ini tidak hanya keren, tapi juga punya kekuatan tempur yang dahsyat. Bahkan hewan peliharaan elit tingkat tinggi biasa pun tak tertandingi. Setelah berkata demikian, dia melirik ke arah Li Lanying, entah sengaja atau tidak, lalu tiba-tiba memberi perintah, jiwa bayangan, berubahlah. Begitu Lu Kuihuan selesai bicara, suara bergerak segera terdengar, dan dalam sekejap, tubuh hitam pekat, jiwa bayangan, itu terpelintir. Tak lama kemudian, Shadow Soul berubah menjadi robot setinggi lebih dari 3 meter di hadapan semua orang. Berdengung. Robot mobil yang keren dan mengagumkan itu membuat khalayak ramai heboh begitu kemunculannya. Banyak orang melirik Lu Kuihuan dengan rasa iri. Yang terakhir juga mengangkat dagunya dengan cukup bangga. Li Qian juga melihat robot mobil keren itu. Ketika ia melihat mata mekanisnya tiba-tiba tertutup lapisan cahaya merah dan tubuhnya mulai memancarkan aura berbahaya, ia pun mengerutkan kening dan memperingatkan, ada yang salah dengan robot mobil ini. Sepertinya agak. Sebelum peringatan berbunyi, jiwa bayangan, yang dingin itu tiba-tiba mengangkat sepasang lengan mekanik yang tebal dan menyerangnya dengan keras. Serangan mendadak itu tidak memberi waktu bagi semua orang untuk bereaksi. Tak peduli teman-teman sekelasnya atau turis biasa yang menonton, mereka semua tercengang, tertegun, dan berdiri di sana dengan linglung. Minggir semuanya. Saya tidak tahu siapa orangnya, tetapi tiba-tiba seseorang meraung, dan semua orang mulai berlarian karena panik. Akan tetapi, kecepatan turunnya lengan robot itu terlalu cepat. Tidak apa-apa bagi mereka yang menonton dari luar, seperti Li Qian dan Li Lanying, yang dapat menghindarinya dengan mengambil langkah mundur, tetapi orang-orang di lingkaran dalam tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. Pada saat kritis itu, sebuah lingkaran sihir pemanggil berkelebat, lalu seekor kucing merah muda berekor panjang tiba-tiba muncul dari udara tipis, berdiri. Domira, lindungi. Saat perintah yang familiar terdengar, kucing merah muda itu mendorong cakarnya ke depan, dan tirai cahaya tembus pandang tiba-tiba muncul. Li Qian menoleh dan melihat bahwa orang yang mengarahkan Domira untuk menggunakan skill Guardian, tidak lain adalah Quiet Beauty, Li Lanying. Li Qian cukup terkejut ketika melihat Domira berdiri di bahu Li Lanying. Tanpa sadar ia bergumam, sistem kehidupan. Ya, Domira adalah hewan peliharaan tipe kehidupan yang sangat langka. Telur ini jauh lebih langka dan lebih kuat daripada telur yungu di rumah sakit hewan. Bab 54. Tirai cahaya tembus pandang tiba-tiba muncul, menghalangi serangan palu lengan mekanik robot jiwa bayangan pada saat kritis. Berdengung. Lengan robot itu menghantam tirai cahaya dengan keras, menyebabkan riak-riak muncul di atasnya. Meong. Di bahu Li Lanying, Domira mengeluarkan suara cemas. Semakin banyak riak di tirai cahaya, dan sudah menunjukkan tanda-tanda runtuh. Jelas, perwalian, Domira tidak dapat sepenuhnya menahan serangan, lengan mekanik, dari robot jiwa bayangan. Ia hanya dapat memainkan peran penundaan tertentu. Begitu kedua skill itu bersentuhan, Guardian mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh. Li Lanying buru-buru berteriak, semuanya, mundur. Setelah mendengar ini, semua orang akhirnya bereaksi dan segera berhamburan seperti burung dan binatang. Mereka segera mundur dan menghindari kecelakaan. Melihat ini, Li Qian tidak ragu-ragu dan segera mengambil tindakan. Cahaya lingkaran pemanggilan menyala lagi. 7 naga bersisik hijau tiba-tiba melompat keluar. Pada saat yang sama, Li Qian juga meluangkan waktu untuk menggunakan Eye of True Vision untuk memeriksa informasi Domira dan Shadow Soul. Pertama, pesan dari Domira. Nama, Domira. Atribut, kehidupan. Level Elite 2. Potensi, penguasa level 3. Keahlian, gigitan kucing, mahir penyembuhan diri, mahir penyembuhan sempurna, cahaya penyembuhan, mahir pemurnian, mahir penjaga, mahir. Level Domira sebenarnya mencapai level elit kedua, yang lebih tinggi dari Qizi, yang mengejutkan Li Qian. Meskipun Li Qian tidak tahu kapan Li Lanying terbangun. Akan tetapi, dilihat dari level Domira, dia pasti sudah terbangun beberapa waktu lalu. Setidaknya harus lebih awal dariku. Setelah membaca pesan Domira, hal berikutnya yang dibaca adalah pesan dari Shadow Soul. Nama, robot mobil, jiwa bayangan. Atribut, mekanik. Level, elit level 7. Potensi, elit level 9. Keahlian, terburu-buru, sempurna, transformasi mekanik, sempurna, perbaikan mekanik, pemulat lengan mekanik, mahir, sapuan gila, mahir penyembur api, mahir, sinar laser pemula. Setelah mengetahui informasi tentang jiwa bayangan, Li Qian tidak dapat menahan desahan dalam hatinya. Tampaknya ada perbedaan antara robot mobil dan robot mobil. Ada perbedaan yang jelas antara Shadow Soul karya Lu Kuihuan dan Mad Dragon No. 3 karya Zhou Weiping. Hal itu juga terlihat dari potensi keduanya. Semua ini mungkin terdengar panjang, tetapi pada kenyataannya, hanya perlu dilihat sekilas. Semua orang mundur beberapa jarak, lalu menoleh ke belakang dan segera menemukan naga bersisik hijau. Kemunculan naga bersisik hijau langsung menimbulkan sensasi. Ini, naga sisik hijau.
Itu sebenarnya naga bersisik hijau. Ya ampun, aku benar-benar melihat naga bersisik hijau. Petik 2. Banyak orang melihat kejadian ini dan berteriak kaget. Pupil mata mereka sedikit membesar, bahkan ada yang menggosok-gosok bola mata, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Qixi, maju. Mengabaikan keterkejutan dan keterkejutan orang-orang ini, Li Qian memerintahkan Qixi dan langsung mengambil posisi menyerang. Meskipun ia merasa aura pihak lain jelas lebih kuat daripada auranya sendiri, ia tetap tenang dan tak takut. Gerakan pertama adalah, meriam air bertekanan tinggi. Bang! Bola air yang berputar kencang itu melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Jiwa bayangan tak bisa menghindarinya dan langsung terkena. Ledakan. Kekuatan meriam air bertekanan tinggi itu sungguh mengerikan. Meriam itu mengenai jiwa bayangan dan menjatuhkannya. Meskipun serangan dahsyat ini menjatuhkan Shadow Soul, Li Qian dapat melihat bahwa cederanya tidak serius. Fakta pun membuktikannya. Meskipun jatuh ke tanah dan menghancurkan hamparan bunga yang luas, efektivitas tempurnya tidak berkurang banyak. Laras senjata hitam mencuat dari dadanya. Penyembur api. Api yang berkobar keluar dari tong itu. Meriam air bertekanan tinggi. Menghadapi kobaran api yang berkobar, Qixi sama sekali tidak gentar. Semangat juang di matanya membumbung tinggi, dan ia sekali lagi menembakkan bola air berputar berkecepatan tinggi. Bola air dan api bertabrakan satu sama lain, menimbulkan suara mendesis, dan kabut putih langsung memenuhi area luas di depan pintu masuk hotel. Tebasan angin ganas. Memanfaatkan kesempatan saat jiwa bayangan baru saja berdiri, Qixi menyerang tanpa ragu dan jatuh lagi. Bila angin besar itu menebas ke depan dengan momentum yang tajam. Cakar naga. Pada saat bersamaan ketika Fierce Wind Slash dilepaskan, Qixi secara bersamaan mendekat dan menyerbu ke depan, dengan cahaya dingin yang kuat menyambar cakar naganya, dan melesat keluar. Keren banget. Cakar naga dengan cahaya dingin yang kuat menghantam dada jiwa bayangan, menciptakan lubang. Karena tubuh mekaniknya hancur, percikan listrik menyembur keluar dari lubang tersebut. Melihat Shadow Soul terluka, Lu Kuihuan sangat terkejut. Robot mobil yang dibelinya telah mencapai level ke-7 elit, sedangkan naga bersisik hijau milik Li Qian kemungkinan belum lama dikontrak, dan paling-paling baru mencapai level elit. Bagaimana mungkin dia sebanding dengan Shadow Soul? Namun, kenyataan menamparkan wajahnya. Dalam ketergesaannya, dia tidak berpikir terlalu banyak dan langsung berteriak, Li Qian, jangan sakiti jiwa bayanganku. Akan lebih baik jika dia tidak mengatakan hal itu, tetapi begitu dia mengatakannya, hal itu langsung membangkitkan kemarahan publik. Anak muda, jiwa bayanganmu hampir membunuh kami. Kau harus memberi kami penjelasan tentang masalah ini. Lu Kuihuan, apa yang sebenarnya terjadi? Ya, Lu Kuihuan, kita kan teman sekelas, kenapa kau ingin menyakiti kami? Petik 2. Kerumunan itu mendekati Lu Kuihuan dengan marah, seolah-olah mereka akan memakannya hidup-hidup. Ketika Lu Kuihuan melihat pemandangan ini, lapisan butiran keringat halus segera muncul di dahinya. Dia segera berbicara untuk membela diri, tidak, saya tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak peduli kau tahu atau tidak. Kau hampir membuatku kehilangan nyawaku. Aku akan menghajarmu dulu. Seorang pria botak pemarah sama sekali tidak mendengarkan penjelasannya dan mengepalkan tinjunya. Bang. Suara tinju yang mengenai daging segera terdengar, dan Lu Kuihuan segera dipukuli menjadi bola udang dan ditekuk di tanah. Melihat hal itu, beberapa wisatawan lain pun tak segan-segan ikut memukul dan menendang. Ketika teman-teman sekelas melihat ini, mereka tidak berani maju untuk menghentikan mereka. Jelas bahwa kakak-kakak ini tidak bisa dianggap remeh. Lagi pula, mereka hampir terlibat sekarang, jadi mereka tidak punya niat untuk maju menghentikannya. Sun Shouhe, yang merupakan sahabat baik dan sahabat, langsung menyusut ke belakang. Li Lanying melirik ke samping, melihat pemandangan ini, dan segera berbicara untuk mengingatkan, berhenti berkelahi, maju dan bantu. Kalau dia tidak menyela, Lu Kuihuan mungkin benar-benar akan dipukuli sampai mati. Lagi pula, dia teman sekelas, dan dia tidak ingin melihat ini terjadi. Semua orang teringat oleh suaranya, dan mereka tiba-tiba menyadarinya dan segera memanggil hewan peliharaan mereka. Banyak tangan membuat pekerjaan ringan. Meskipun hanya sedikit orang yang hadir memiliki hewan peliharaan, dan kalaupun ada, sebagian besarnya adalah hewan peliharaan biasa, mereka tidak akan sanggup menahan jumlah orang yang banyak. Belasan hewan peliharaan dipanggil keluar dengan suara mendesing, bekerja sama dengan Qixi, dan mereka menggunakan bola air, api, dan bila angin. Dan menghajar jiwa bayangan begitu keras hingga ia tidak mampu melawan. Bang! Pada akhirnya, Shadow Soul tidak sebanding dengan 4 tangan dengan 2 tinjunya, dan terjatuh ke tanah lagi. Tepat ketika semua orang mengira mereka akhirnya berhasil menghadapi orang ini. Mendesis. Gurita mekanik seukuran wastafel merangkak keluar dari kepala Shadow Soul. Li Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Apa ini? Bab 55. Perkataan Li Qian pun menimbulkan keraguan sebagian besar orang yang hadir. Gurita mekanik muncul dari kepala Shadow Soul yang kalah. Tidak seorang pun tahu benda apa ini, jadi tidak seorang pun bertindak gegabah. Cek. 8 tentakel gurita mekanik itu meliuk-liuk liar dan mengeluarkan suara lengkingan tajam. Meski dilihat dari fisiknya, makhluk ini seharusnya tidak memiliki kekuatan bertarung yang besar, tetapi penampilannya yang ganas justru membuat semua orang ketakutan.
Cek, cek, cek. Setelah berteriak lagi, gurita mekanik itu tiba-tiba menerkam langsung ke arah Fatian. Li Qian cerdas dan cekatan, dan langsung menggunakan kontrak jiwa untuk memerintah Qixi. Qixi mengerti perintah Li Qian dan tanpa ragu, dia langsung meluncurkan panah air. Memanggil. Panah air itu sangat cepat dan melesat ke arah gurita mekanik dalam sekejap. Bang! Panah air itu menjatuhkan gurita mekanik itu, dan semua orang segera mengetahui latar belakangnya, dan mereka menjadi gelisah. Namun, meskipun gurita mekanik itu terlempar, ia tidak langsung mati. Beruntungnya, ia mendarat di sebelah Sun Shouhe. Sun Shouhe terkejut dan secara naluriah bersiap memanggil hewan peliharaannya. Dia juga telah mengontrak seekor hewan peliharaan, tetapi karena kontraknya baru saja ditandatangani belum lama ini, meskipun hewan peliharaan itu memiliki potensi besar dan telah mencapai level penguasa, kekuatannya saat ini hanya pada level biasa. Ia panik dan secara naluriah bersiap memanggil hewan peliharaannya, tetapi reaksinya agak lambat. Sebelum ia sempat memanggil hewan peliharaannya, gurita mekanik itu sudah melesat dan menerkamnya. Meskipun gurita mekanik itu tidak besar, hanya seukuran wastafel, teriakannya yang tajam dan 8 tentakel mekanik yang tajam semuanya memancarkan aura berbahaya. Sun Shouhe tersungkur oleh gurita mekanik dan seluruh tubuhnya gemetar. Lingkaran pemanggilan yang tadinya menyala pun terputus dan meredup dalam sekejap. Engah! Ah! Salah satu tentakel mekanik gurita mekanik itu tiba-tiba menusuk pinggang Sun Shouhe, dan Sun Shouhe pun langsung menjerit seperti babi yang sedang disembelih. Jelaslah bahwa sengatan gurita mekanik telah melukai Sun Shouhe, tetapi tidak seorang pun tahu di mana lukanya. Tentakelnya menusuk ke dalam dan tiba-tiba terangkat, dengan suara berdesir, langsung merobek celana Sun Shouhe. Celananya robek, dan dalam sekejap, area putih yang luas terekspos. Terlebih lagi, karena gerakan tentakel mekanis, area yang terekspos tak lama kemudian bukan hanya pinggul. Li Qian bahkan melihat Sun Shouhe kecil, jauh lebih kecil dari yang dibayangkannya. Banyak gadis di lokasi kejadian juga melihat kejadian ini. Beberapa yang berani tampak penasaran, sementara yang lain malu-malu dan memalingkan muka. Selain itu, Li Qian juga melihat ada bercak darah panjang di tubuh Sun Shouhe, hampir dimulai dari pinggang dan menjalar ke paha. Seharusnya ini disebabkan oleh tentakel mekanis gurita mekanik tadi. Tak heran ia merasakan sakit seperti babi yang disembelih. Tepat saat semua orang kebingungan, sebuah suara yang tak asing tiba-tiba terdengar, jangan sampai teleponnya sampai ke tanganmu. Li Qian langsung bereaksi setelah mendengar ini, lalu segera menoleh. Ia melihat salah satu tentakel mekanis gurita mekanik itu telah menggulung sebuah ponsel. Itu adalah ponsel Sun Shouhe. Melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba mengerti. Ternyata penyebab gurita mekanik itu menerkam Sun Shouhe dan menusuk langsung ke pinggang dan pinggulnya adalah karena adanya telepon genggam di saku celana Sun Shouhe. Tetapi mengapa ia mencari telepon seluler? Li Qian bingung. Saat dia melihatnya dengan bingung, gurita mekanik itu tiba-tiba meleleh menjadi genangan logam cair dan mengebor ke dalam ponsel Sun Shouhe. Li Qian bingung. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Saat dia menatap dengan bingung, sesosok tubuh dengan cepat mendekatinya sambil mengeluarkan suara penuh penyesalan. Sialan, orang ini akhirnya berhasil masuk. Li Qian menatap pendatang baru itu dengan penuh kebingungan, dan bertanya, petugas keamanan Zhou, apa sebenarnya yang terjadi? Ya, orang yang tiba-tiba berbicara tidak lain adalah Zhou Weiping, seorang penjaga keamanan dari Biro Keamanan Umum Kota Lingshui, yang telah bertemu Li Qian 2 kali. Selain itu, berdiri di sampingnya adalah 2 orang petugas keamanan yang juga mengenakan seragam hitam. Aku akan bicara lagi nanti. Kita selesaikan dulu urusan orang ini. Zhou Weiping menatap ponsel yang dibor gurita mekanik itu dengan tatapan tajam. Saat keduanya berbincang, gurita mekanik itu mulai berputar dan berputar dengan bunyi klik. Hanya dalam 1 atau 2 tarikan napas, ia telah dirakit menjadi robot setinggi 30 hingga 40 cm. Melihat pemandangan ini, Li Qian terkejut. Namun, dia bereaksi cepat dan tanpa ragu-ragu, dia langsung memerintahkan Qixi untuk melancarkan serangan lain. Merasa bahwa robot telepon seluler yang muncul lagi itu lincah dan mungkin lebih cepat, Li Qian langsung meminta Qixi untuk menggunakan panah air 10.000 anak panah. Water Arrows, 10,000 Arrows Shot at Once, telah ditingkatkan ke level terampil. Saat ditampilkan, ratusan anak panah air ditembakkan dalam sekejap, yang terlihat sangat spektakuler. Kolam buatan yang tidak jauh dari pintu masuk hotel langsung terkuras. Anak baik, naga sisik hijaumu memang luar biasa. Zhou Weiping tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget saat melihat pemandangan ini. Di saat yang sama, ia dan 2 petugas keamanan lainnya dari Biro Keamanan Publik juga tidak tinggal diam. Mereka langsung memanggil hewan peliharaan mereka, Fire Mastiff, dan menggunakan skill Flame Jet dari sisi lain. Meskipun kekuatan air dan api seimbang, itu tetap bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh robot telepon seluler. Setelah mengeluarkan beberapa keterampilan lagi, robot telepon seluler mengalami nasib yang sama seperti robot mobil dan dikalahkan hingga kehilangan efektivitas tempurnya. Gurita mekanik melakukan hal yang sama dan merangkak keluar dari robot telepon seluler lagi, tetapi jelas bahwa orang ini telah kehilangan vitalitasnya sebelumnya. Ia menerkam tiba-tiba, dan sasarannya adalah Zhou Weiping, yang paling dekat dengannya. Zhou Weiping tidak menunjukkan rasa hormat dan memerintahkan Mastiff Api untuk langsung menyerangnya dengan cakar api. Mendesis.
Gurita mekanik itu langsung terkena serangan dan percikan api pun terlepas, sehingga kehilangan efektivitas tempurnya. Dapat dilihat bahwa setelah parasit itu tersingkir, efektivitas tempurnya sangat berkurang. Dulu, semua orang gagal memanfaatkan peluang dan membiarkannya mengenai sasaran. Kali ini, semua orang tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Faktanya, kesempatan ini tidak ada. Karena Zhou Weiping langsung mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kotak hitam. Melihat situasi sudah tenang, Li Qian berjalan cepat dan bertanya, petugas keamanan Zhou, apa yang terjadi? Zhou Weiping melirik kotak hitam di tangannya, mengerutkan kening, itu orang-orang dari masyarakat kerusakan mekanik. Masyarakat penghujatan mekanik. Perkataan Zhou Weiping membangkitkan keraguan Li Qian, dan semua orang yang hadir juga penasaran. Ini juga pertama kalinya mereka mendengar kata ini. Kedengarannya seperti nama sebuah organisasi. Bab 56. Melihat semua orang menatapnya dengan rasa ingin tahu, Zhou Weiping merenung sejenak sebelum berkata, masyarakat Sidu sebenarnya telah melakukan banyak hal buruk terhadap Federasi Dongxia kita. Jejak-jejak perkumpulan Jidu telah muncul di kota Lingshui. Ini adalah masalah yang sangat serius dan harus disikapi dengan hati-hati. Dan karena hal itu sudah terjadi sekali, tidak ada jaminan hal itu akan terjadi untuk kedua atau ketiga kalinya. Jika mereka bertemu lagi dan orang-orang tidak tahu apa-apa tentang itu, situasi yang sama seperti hari ini pasti akan terjadi, jadi dia memutuskan untuk memperkenalkan organisasi ini kepada semua orang. Setelah melirik semua orang, ia melanjutkan, namun, aksi organisasi ini sebagian besar terkonsentrasi di kota-kota tingkat pertama atau khusus. Jarang terlihat di kota-kota tingkat ketiga seperti Lingshui. Tentu saja, sekarang setelah mereka muncul hari ini, siapa tahu mereka akan muncul lagi untuk menimbulkan masalah di masa mendatang. Seseorang tampak cemas setelah mendengar ini, lalu berteriak, Satpam Tampan, beritahu kami tentang Jidu Society ini. Jika kami bertemu mereka di masa mendatang, kami bisa berjaga-jaga. Ketika Zhou Weiping mendengar kata pria tampan, dia diam-diam senang, tetapi di permukaan, dia tetaplah Zhou, seorang penjaga keamanan berdarah dingin. Dia mengangguk dan melanjutkan, ngomong-ngomong soal Mechanical Desecration Society, itu berbeda dari sekte lain. Mereka fokus pada mekanika. Setelah memperkenalkan Medical Depravity Society, secara singkat, ia melanjutkan, kami belum tahu apa tujuan organisasi ini. Yang kami tahu adalah organisasi ini sangat merusak. Selama itu hewan peliharaan mekanik tanpa kontrak, mereka bisa menggunakan cara khusus untuk merebut kendali. Ia menunjuk jiwa bayangan, yang telah hancur menjadi tumpukan bagian, dan menggoyangkan kotak hitam di tangannya. Gurita mekanik di dalamnya adalah salah satu metode mereka. Ketika semua orang melihat kotak hitam di tangan Zhou Weiping, mereka semua tampak ketakutan. Itu cuma makhluk kecil ini. Tadi, kalau saja mereka tidak kalah jumlah dan dipukuli berkelompok, kalau satu atau dua orang saja yang bertemu dengannya, akibatnya pasti tak terbayangkan. Dan masih belum diketahui berapa banyak gurita mekanik yang ada secara rahasia. Gurita mekanik ini bahkan bisa memiliki peralatan elektronik atau mekanik untuk sementara, sehingga menjadi hewan peliharaan mekanik. Zhou Weiping mengerutkan kening dan berkata, semakin canggih peralatan elektronik atau mekaniknya, semakin mereka ingin memilikinya, dan semakin besar kekuatan tempur yang mereka lepaskan setelah memilikinya. Mendengar ini, wajah Li Qian menunjukkan pencerahan. Ia akhirnya mengerti mengapa target pertama gurita mekanik itu adalah Fatian dan target keduanya adalah Sun Shouhe. Di antara orang-orang yang hadir, peralatan elektronik mereka haruslah yang paling canggih. Setelah mendengar ini, Fatian mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Ia hampir tak kuasa menahan diri untuk membuangnya. Ponsel rusak hampir membunuhku. Sepertinya ponsel lama lebih cocok untukku. Setelah memikirkannya, ia akhirnya memutuskan untuk tidak membuang ponselnya. Harganya puluhan ribu dolar, dan akan sedikit mubazir jika dibuang begitu saja. Sekalipun ia punya uang, ia tidak akan boros seperti itu. Petik 2. Selanjutnya, Zhou Weiping memperkenalkan beberapa hal tentang masyarakat Sidu dan berhenti setelah sekitar 10 menit. Dia telah menyampaikan semua yang dia bisa, dan ada beberapa informasi rahasia yang tidak dapat dia ungkapkan. Ia melirik sekilas dan mendapati Sun Shouhe dan Lu Kuiwan masih terbaring di tanah. Sun Shouhe pingsan, sementara Lu Kuiwan memegang erat paha dan pinggangnya, wajahnya pucat, dan jelas ia kehilangan banyak darah. Melihat ini, Zhou Weiping bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, mengapa ambulans belum datang. Ada orang-orang yang terluka di tempat kejadian, dan ia secara naluriah berpikir seseorang pasti telah memanggil ambulans. Lagi pula, ini sudah biasa dan tidak perlu dijelaskan secara spesifik. Kalau begini terus, dua orang ini bisa dalam bahaya. Melihat tidak ada yang bereaksi, dia melanjutkan, siapa di antara kalian yang menelepon nomor darurat? Suasana hening sejenak. Zhou Weiping menyadari ada yang tidak beres. Kalian belum memanggil ambulans, kan? Secara logika, tempat ini berada di pinggiran kota. Sekarang, sudah lebih dari 10 menit berlalu. Kalau saja ambulans dipanggil, pasti sudah tiba. Baiklah, Pak Petugas Keamanan Zhou, perkenalanmu barusan begitu bagus sehingga kami begitu asyik mendengarkannya sampai lupa akan masalah ini. Seseorang memaksa menjelaskan. Tak jauh dari situ, Sun Shouhe yang tengah berjuang untuk bertahan, mendengar hal itu dan kepalanya miring lalu dia pingsan. Hatinya dipenuhi kebencian.
Kalau saja ponselnya tidak rusak, dia pasti sudah menelepon sejak lama. Melihat kejadian ini, sudut mulut Li Qian tak kuasa menahan diri untuk berkedut. Alasan orang-orang ini tidak menghubungi nomor darurat pasti ada hubungannya dengan Lu Kuihuan. Lagi pula, hanya beberapa orang yang menelepon, dan menghubungi nomor darurat itu seperti kucing yang melolong serigala. Sedangkan yang lain, mungkin mereka benar-benar lupa, atau mereka pikir kalau mereka tidak menelepon, pasti ada orang lain yang menelepon. Setelah memastikan dugaannya dan melihat keadaan Lu Kuihuan dan Sun Shouhe yang menyedihkan, Zhou Weiping tidak berani menunda lebih lama lagi dan segera menghubungi nomor darurat. Setelah menunggu beberapa saat, hingga ambulans tiba dan membawa Lu Kuihuan dan Sun Shouhe pergi, Zhou Weiping bersiap untuk pergi. Melihat Zhou Weiping hendak pergi, Li Qian menatapnya. Yang terakhir tertegun sejenak, dan ketika melihat banyak orang di tempat kejadian melirik Li Qian dengan pandangan aneh, ia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan berkata, semuanya, bubar. Li Qian, ikut aku ke Biro Keamanan Publik untuk mengambil pernyataan. Mendengar ini, Li Qian mundur dan berkata, teman-teman sekelas, aku harus pergi ke Biro Keamanan Publik untuk mengambil pernyataan. Lagi pula, setelah kejadian hari ini, kurasa tidak ada gunanya melanjutkan pertemuan ini. Kurasa kita sebaiknya bubar saja. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke mobil Zhou Weiping dan meninggalkan tempat kejadian. Sebelum pergi, dia menatap Fatian. Fatian segera mengerti maksudnya dan berhenti khawatir. Di tempat kejadian, banyak orang, termasuk banyak teman sekelas Li Qian, menunjukkan penyesalan di wajah mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Di antara mereka, ada yang ingin mendekat, mengobrol, dan berteman. Ada pula yang mungkin ingin bertanya tentang keadaan naga sisik hijau. Li Qian tahu bahwa jika dia tetap tinggal, dia akan berhadapan dengan masalah-masalah ini, jadi dia hanya bekerja sama dengan Zhou Weiping dan pergi. Melihat Li Qian masuk ke mobil Zhou Weiping dan pergi dengan cepat, Li Lanying sedikit menyipitkan matanya, dengan tatapan serius di matanya. Pada saat ini, pemimpin regu Tu Jiao Jiao datang. Ia juga melihat ke arah Li Qian pergi. Aku tidak menyangka Li Qian akan seberuntung ini, bisa mendapatkan naga liar bersisik hijau. Ya, Li Lanying menjawab dengan santai. Dalam perjalanan kembali ke Biro Keamanan Umum Kota Lingsui, Zhou Weiping memiliki pemikiran serupa dengan pengawas kelas Tu Jiao Jiao. Siswa Li Qian, kamu sungguh beruntung bisa tertular naga sisik hijau liar. Li Qian menatap ke depan, bertanya-tanya di mana ia harus turun dari bus, lalu dengan santai menjawab, ini bukan keberuntungan. Kizi berevolusi berkat bantuanku. Oh, berevolusi. Zhou Weiping menjawab tanpa sadar. Awalnya, ia tidak menyadari arti kata-kata Li Qian. Namun, dia segera bereaksi dan sedikit tidak yakin tentang cara memegang kemudi. Matanya terbelalak dan tiba-tiba dia meninggikan suaranya, tunggu, apa katamu? Berevolusi. Merasakan bodi mobil bergetar, Li Qian segera meraih pegangan di atas pintu dan memperingatkan, petugas Zhou, hati-hati. Pada saat yang sama, aku tidak dapat menahan diri untuk mengeluh dalam hatiku. Sungguh ribut sekali. Bab 57. Setelah diingatkan oleh Li Qian, Zhou Weiping terkejut dan langsung bereaksi, tetapi keterkejutan di matanya tidak berkurang sama sekali. Naga gila No. 3, segera alihkan ke mode mengemudi otomatis. Tanpa ragu, ia langsung memberi perintah ke layar kendali pusat mobil, lalu kembali memfokuskan perhatiannya pada Li Qian. Tatapannya seolah-olah dia telah melihat monster. Dia bahkan belum lulus SMA, tapi dia sudah tahu bagaimana naga sisik hijau berevolusi. Bukankah dia monster? Ngomong-ngomong, apa wujud degenerasi dari naga sisik hijau? Kelihatannya seperti koi. Dari koi hingga naga sisik hijau, konon ini adalah masalah evolusi yang telah membingungkan banyak peternak, termasuk ahli pembiakan dan bahkan Grandmaster pembiakan. Pada akhirnya, masalah itu terpecahkan begitu saja. Dipecahkan oleh siswa SMA. Apakah dunia ini harus begitu ajaib? Meskipun budidaya hewan peliharaan, terutama yang berkaitan dengan evolusi, terkadang tidak hanya bergantung pada tingkat pelatih tetapi juga pada keberuntungan dan inspirasi. Meskipun begitu, masih luar biasa bahwa itu dipecahkan oleh siswa sekolah menengah. Mendengarkan kata-kata ringan Li Qian, Zhou Weiping merasa sedikit bingung. Pada saat ini, setelah perintah dikeluarkan, naga gila No. 3 segera menjawab, naga gila No. 3 telah diterima, mode autopilot telah diaktifkan. Dengan mode mengemudi otomatis diaktifkan, mobil dengan cepat menjadi stabil. Tidak hanya stabil, kecepatannya juga sedikit meningkat. Crazy Dragon No. 3 mengambil alih kendali mobilnya sendiri, dan mobil itu tidak lagi berisiko mengalami kecelakaan lalu lintas. Zhou Weiping cukup melepaskan kemudi dan pedal gas serta rem. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Li Qian, mengatur kata-katanya, dan kemudian berkata, teman sekelas Li Qian. Namun saat hendak membuka mulutnya, dia menarik kembali perkataannya, mengganti alamat dan melanjutkan, tidak, Guru Li. Li Qian merasa sedikit tidak nyaman dengan sikap canggung Zhou Weiping, jadi dia segera melambaikan tangannya untuk menyela, petugas Zhou, mari kita bicarakan sesuatu. Wajah Zhou Weiping menunjukkan tanda-tanda perlawanan ketika mendengar ini, tetapi akhirnya, ia menggertakkan gigi dan mengajukan permintaannya, Li Qian, aku akan segera mencapai level komandan, dan aku bisa mendapatkan hewan peliharaan ketiga. Aku ingin tahu apakah kau bisa membantuku membudidayakan naga bersisik hijau. Setelah mendengar ini, Li Qian mengangguk.
Seperti dugaannya, ini untuk masalah ini. Dia tersenyum dan mengangkat jarinya. Oke, harga pasar, 100 juta. Dia mengulurkan jarinya dan membungkam Zhou Weiping. Yang terakhir tergagap, tetapi tidak tahu bagaimana membantah atau menanggapi. Karena Li Qian tidak memberikan penawaran sembarangan, naga sisik hijau berpotensi mencapai level kelima Overlord. Harga 100 juta tidak terlalu tinggi dan sudah dianggap murah hati. Akan tetapi, ia masih kesulitan untuk mengumpulkan 20 atau 30 juta, tetapi untuk 100 juta, itu sudah sepenuhnya mengakhiri keinginan yang tidak masuk akal miliknya. Hal yang paling membuat frustrasi adalah dia tidak bisa mengeluh. Melihat rasa malu Zhou Weiping, Li Qian tersenyum tipis. Padahal, dia tidak berniat membantunya mengembangbiakkan naga sisik hijau dengan harga sebesar itu. Bahkan jika pihak lain adalah seorang penjaga keamanan di kota Lingsui dan digaji besar, mustahil baginya untuk menghasilkan uang sebanyak itu. Dia menatap Zhou Weiping, suaranya tenang, tetapi tiba-tiba mengganti topik. Tentu saja, ini hanya harga pasar. Tentu saja, kita tidak bisa menghitung harga pasar saat mengembangbiakkan naga bersisik hijau untuk petugas keamanan Zhou. Baiklah, aku sudah berjanji pada Kapten Liu Changfeng dari kota Yunlan bahwa aku akan mengawinkannya seekor naga sisik hijau. Biaya kawinnya 10 juta. Li Qian menatap Zhou Weiping, lalu menarik kembali jarinya yang terulur, lalu memberi isyarat lagi, aku hanya akan mengambil 10 juta darimu juga. Zhou Weiping sangat gembira saat mendengar ini. Meskipun dia merasa sedikit malu menerima bantuan sebesar itu, dia begitu berhasrat untuk mendapatkan naga bersisik hijau sehingga dia setuju tanpa malu-malu. Ia segera mengganti sapaannya menjadi Li Qian dan berjanji tanpa ragu, teman sekelas Li Qian, tidak, saudara Li, saya sungguh berterima kasih. Jika saudara Zhou membutuhkan saya, silakan bertanya. Li Qian tersenyum, suaranya bernada sarkasme, kalau begitu aku benar-benar tidak sopan. Bicaralah sekarang. Kata-katanya membuat Zhou Weiping terdiam sesaat, tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Meskipun rasa terima kasih Zhou Weiping tulus, menurut logika orang normal, bukankah kata-kata ini sebagian besar hanya sekadar sopan santun? Bagaimana mungkin ada orang yang memanjat tiang dan membawanya ke atas dengan cara yang begitu mudahnya? Tapi ada baiknya juga begini. Ini memenuhi permintaan Li Qian dan juga bisa membalas budi. Untuk membalas semuanya, itu mustahil. Dia tidak menyangka bisa membalas 90 juta bantuan itu sekaligus. Ada pangkalan pembiakan di pinggiran selatan yang disebut pangkalan pembiakan Jiaoyang. Setelah mengungkapkan niatnya, Li Qian tidak merahasiakannya. Ia berkata dengan tenang dan percaya diri, aku membelinya. Batuk-batuk. Li Qian mengatakannya dengan ringan, tetapi Zhou Weiping tidak dapat menahan batuk setelah mendengarnya. Orang ini terus-menerus bicara, sungguh mengejutkan. Dia selalu bicara tentang membeli pangkalan pelatihan. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan siswa SMA? Tetapi ketika saya berpikir bahwa siswa SMA ini adalah Li Qian, saya merasa lega dan merasa semuanya normal. Mengabaikan hilangnya ketenangan Zhou Weiping, Li Qian melanjutkan, tapi tempat itu agak terpencil. Kalau terjadi sesuatu, aku mungkin tidak bisa mengurusnya. Li Qian merasa ini sudah cukup. Faktanya, itu memang sudah cukup. Zhou Weiping tidak bodoh, jadi dia secara alami mengerti maksudnya. Ini jelas menunjukkan bahwa dia, atau lebih tepatnya, Biro Keamanan Publik, diperlukan untuk bertanggung jawab atas keselamatan pangkalan budidaya Jiaoyang. Zhou Weiping tidak langsung setuju, tetapi berpikir keras. Tidak sulit bagi Zhou Weiping untuk memperkuat intensitas patroli di area tertentu, tetapi ini saja tidak akan memenuhi persyaratan Li Qian. Namun dia hanya seorang penjaga keamanan, dan bukanlah keputusannya untuk menempatkan pasukan keamanan di area tertentu. Li Qian melihat keraguan Zhou Weiping dan menambahkan tanpa basa-basi lagi, sebagai warga kota Lingsui, saya merasa bahwa membantu Biro Keamanan Publik sama saja dengan melindungi nyawa dan harta benda kita sendiri. Jika memungkinkan, saya ingin menjalin hubungan kerja yang lebih erat dengan Departemen Sheriff. Ia melihat ke arah tertentu dan berkata dengan tegas, selama Biro Keamanan Publik bersedia mendirikan pos permanen di dekat basis pengembangbiakan Jiaoyang kami, saya rasa basis pengembangbiakan kami tidak akan ragu menyediakan kuota pengembangbiakan satu naga sisik hijau per tahun dengan harga 10 juta. Mengembangbiakan naga bersisik hijau untuk Zhou Weiping dan mengembangbiakan naga bersisik hijau untuk Biro Keamanan Publik setiap tahun dengan harga yang begitu rendah memiliki arti yang sangat berbeda. Demi keselamatan pangkalan pelatihan, atau dengan kata lain, demi keselamatan orang tuanya, Li Qian telah banyak memikirkannya. Soal penyalahgunaan sumber daya publik untuk keuntungan pribadi, dia sama sekali tidak peduli. Dunia ini pada dasarnya tidak adil. Ini, janji yang begitu penting terlontar, membuat Zhou Weiping terdiam sesaat. Namun, ia telah melalui banyak hal, jadi setelah beberapa saat, ia menenangkan diri dan menjawab, Saudara Li, jangan khawatir, saya akan menangani masalah ini dengan serius. Saya akan melapor kepada direktur segera setelah saya kembali. Dia berbicara dengan yakin, memberikan kesimpulannya sendiri. Lagi pula, saya yakin direktur kita kemungkinan besar akan menyetujui masalah ini. Dibandingkan dengan perolehan stabil seekor naga sisik hijau yang berpotensi menjadi penguasa tingkat 5 dengan harga 10 juta setiap tahun, mendirikan pos terdepan yang dijaga manusia secara permanen di dekat pangkalan pembiakan Jiaoyang bukanlah apa-apa.
Saya percaya bahwa yang dihargai Liqian bukanlah kekuatan pertahanan pos terdepan itu sendiri, tetapi makna yang diwakili oleh pos terdepan tersebut dan peran peringatan yang dapat dimainkannya. Selama ada penjaga, meskipun itu adalah penghalang yang tak terlihat, itu dapat menghalangi banyak penjahat untuk menginginkannya. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baik dari saudara Zhou. Setelah menerima balasan Zhou Weiping, kegembiraan Liqian semakin terlihat. Ia memperhatikan naga gila tiga melaju kencang, tetapi tidak menuju Biro Keamanan Publik. Malah, ia berbelok di tikungan dan langsung menuju pinggiran selatan. Ia tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, saudara Zhou, bukankah aku harus pergi ke Biro Keamanan Publik untuk mengurusnya? Zhou Weiping mendengar ini dan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Hotel ini memiliki rekaman video pengawasan lengkap, jadi tidak perlu mencatat apapun. Bab 58. Mengikuti instruksi Liqian, dia dikirim langsung ke gerbang pangkalan pembiakan Jiaoyang, dan Zhou Weiping memerintahkan naga gila No. 3 untuk kembali langsung ke Biro Keamanan Publik. Di dalam mobil Crazy Dragon No. 3, dia memikirkannya, lalu mengeluarkan ponselnya dan meminta rekan-rekannya di biro untuk mencarinya dan mendapatkan nomor Liu Changfeng. Setelah mendapatkan nomor ponsel Liu Changfeng, dia langsung menghubunginya tanpa ragu. Tak lama kemudian, panggilan tersambung. Zhou Weiping tersenyum dan berkata, "Halo, Kapten Liu. Saya Zhou Weiping dari Biro Keamanan Umum Kota Lingshui." "Halo, petugas keamanan Zhou." Suara riang Liu Changfeng terdengar dari ujung telepon. "Kita semua bersaudara dari sistem yang sama." Mendengarkan respons terprogram Liu Changfeng, Zhou Weiping berkata dengan nada setengah bercanda, soal masalah antara teman sekelas Liqian dan naga sisik hijau, kenapa kau tidak mengingatkanku terakhir kali?" "Naga bersisik hijau itu, yang bernama Qizi, kau juga pernah melihatnya, kan?" Liu Changfeng berpura-pura ragu dan berkata, "Terakhir kali, melihatmu begitu tenang, kukira kau sudah tahu." Kukira itu gila." Zhou Weiping tahu Liu Changfeng hanya bercanda, tetapi ia tidak tahu bagaimana membantahnya. Akhirnya, ia hanya bisa mendesah tak berdaya, "Ini juga salahku." Nada suaranya cukup emosional saat dia melanjutkan, "Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang siswa SMA yang bahkan belum lulus bisa mengetahui bagaimana naga sisik hijau berevolusi. Sebenarnya empirismelah yang membunuh orang. Belum terlambat untuk tahu sekarang," kata Liu Changfeng menghibur. "Lagi pula, Liqian adalah penduduk asli kota Lingshuimu. Dia dekat dengan air dan bisa melihat bulan lebih dulu. Keunggulan alami seperti ini tak tertandingi oleh Biro Keamanan Umum Kota Yunlan kita. Kota Yunlanmu adalah kota kelas 1. Meskipun kau tidak bisa mendapatkan naga sisik biru, kau masih punya hewan peliharaan potensial setingkat penguasa untuk dipilih. Sekalipun tak ada pilihan lain, kita masih bisa mengembangkan Fire Mastiff dan Wolf Future sedikit lebih jauh untuk mencapai potensi setingkat Overlord." Zhou Weiping setengah memuji sekaligus setengah mengeluh, tidak seperti kita, yang tinggal di kota kecil tingkat 3 seperti Lingshui, dengan sumber daya terbatas, sangat sulit untuk maju lebih jauh. "Saudara Zhou, kita semua berasal dari sistem yang sama." Liu Changfeng tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum getir setelah mendengar ini. "Meskipun Mastif Api dan Herring Serigala dapat berevolusi lebih lanjut, kau tahu apa yang dibutuhkan untuk berevolusi. Sekalipun kita bisa menukarnya dengan poin prestasi, harapannya tidak akan lebih dari 10 atau 20 tahun." Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan topiknya, bahkan jika Mastif Api dan Nasar Serigala menyelesaikan tahap ketiga evolusi mereka, potensi mereka mungkin tidak sebanding dengan naga sisik biru. Akhirnya, dia berkata penuh harap, karena Liqian mampu memahami proses evolusi dari koi menjadi naga sisik biru, dia mungkin bisa memahami proses evolusi di luar naga sisik biru di masa depan. Setelah mendengar ini, Zhou Weiping masih tidak percaya. Apakah ini benar-benar mungkin? Dalam hatinya, dia masih berpegang pada gagasan bahwa, Liqian hanya beruntung, seekor kucing buta menangkap tikus mati. "Saya percaya pada Liqian." Tidak seperti Zhou Weiping, Liu Changfeng cukup percaya diri. "Lupakan saja. Hal semacam itu terlalu jangka panjang." Zhou Weiping menggelengkan kepala dan kembali ke topik. "Lebih baik aku memikirkan cara menemukan calon koi." Ya, sebelum turun dari mobil, Liqian memberitahu Zhou Weiping tentang kondisi perkembangbiakan, sama seperti Liu Changfeng, untuk menemukan setidaknya satu koi dengan potensi tinggi. Hahaha. Liu Changfeng tak kuasa menahan tawa mendengar ini, mengingat kejadian sebelumnya. Masalah ini perlu ditanggapi dengan serius. Aku menghabiskan cukup banyak waktu untuk ini dulu. Ia tahu betul kalau ikan koi mudah ditemukan, tapi kalau yang berpotensi besar tidak mudah ditemukan. Sore itu, sekelompok orang datang ke pangkalan penangkaran Jiaoyang. Hal ini sesuai dengan harapan Liqian. Naga bersisik hijau terekspos di muka umum, dan Zhou Weiping sudah tahu bahwa Qizi dibiarkan oleh dirinya sendiri. Dengan begitu banyak informasi yang terkumpul, akan terlalu lambat jika Asosiasi Kultivator Kota Lingshui tidak memberikan tanggapan. "Halo, Liqian. Saya Zhao Qingquan, Presiden Asosiasi Pendidik Kota Lingshui." Seorang pria Mediterania berusia 50-an memimpin dan menjadi orang pertama yang menyapa mereka. Di belakangnya ada 4 orang lainnya, yang termuda di antaranya mungkin berusia lebih dari 30 tahun. "Halo, Presiden Zhao, silakan duduk." Di ruang penerima tamu di lantai 5 gedung 0. Satu pangkalan pelatihan, Liqian menunjuk ke sofa di seberangnya.
Setelah mereka duduk, yang lain tetap diam. Zhao Qingquan, sebagai ketua serikat, kembali berbicara dan langsung ke intinya. Kami dengar Li Qian telah menemukan cara untuk mengembangkan koi menjadi naga sisik biru. Aku ingin tahu apakah dia bisa menunjukkan caranya kepadaku. Ikuti aku. Melihat mereka begitu tidak sabar, Li Qian tidak membiarkan mereka terus bertanya-tanya dan langsung membawa mereka berempat ke atap. Kemudian, melalui koneksi jiwa, ia memberitahu Qixi dan Afu, yang sedang menginap di kolam tengah bersama Qixi. Setelah beberapa saat dua percikan air meledak di kolam tengah, Qixi dan Afu keluar dari air satu demi satu. Ang-ang. Mereka meraung dua kali, lalu menggunakan jurus terbang naga, dan dalam sekejap mata, mereka tiba di atap. Li Qian mengulurkan tangannya, dan Qixi serta Afu mengusap telapak tangannya dengan penuh kasih sayang menggunakan kepala naga mereka satu demi satu. Ini. Kelima orang dari Asosiasi Kultivator Kota Lingsui terkejut dan bingung ketika melihat pemandangan ini, meskipun mereka sudah siap secara mental. Seorang jenius, sungguh jenius. Gumam seseorang dalam hati, memujinya tiada henti. Mata Zhao Qingquan berbinar, seolah memikirkan sesuatu yang menarik. Aku tidak menyangka Li Qian, di usia semuda itu, ternyata punya bakat mengasuh yang luar biasa. Presiden Zhao, Anda terlalu baik. Li Qian merasa sedikit malu mendengar pujian itu. Meski ia tahu, prestasi yang diraihnya saat ini lebih banyak berkat usahanya sendiri, ditambah sedikit bantuan dari jari emas, ia tetap merasa sedikit malu saat mendapatkan pujian yang begitu polos. Sejujurnya, melihatmu telah mencapai begitu banyak di usiamu, aku merasa malu pada diriku sendiri. Berdiri di samping Zhao Qingquan adalah Jiang Qilong, wakil presiden Asosiasi Kultivator Kota Lingsui. Ia juga tak kuasa menahan desahan. Setelah mendesah, dia bertanya dengan santai, aku ingin tahu universitas penjinak binatang mana yang Li Qian rencanakan untuk mendaftar. Sebenarnya, dengan prestasi yang kamu raih, kamu pasti bisa diterima di Universitas Beastmaster Kyoto atau Universitas Beastmaster Songhai. Yah, masih pagi. Aku belum berpikir sejauh itu, kata Li Qian santai. Meskipun sudah punya tujuan, dia tidak ingin mempublikasikannya sebelum lulus ujian. Ngomong-ngomong, dengan prestasimu, Li Qian, kau sebenarnya bisa mencoba melamar posisi pelatih senior. Zhao Qingquan mengerti maksud Li Qian dan langsung mengganti topik pembicaraan. Namun, Kota Lingsui hanyalah kota tingkat 3, jadi kita paling-paling hanya bisa melamar posisi pelatih menengah. Cukup mengajukan sertifikasi sebagai pelatih tingkat menengah. Saya akan merepotkan Presiden Zhao untuk urusan ini, kata Li Qian penuh terima kasih sambil tersenyum. Sedangkan pelatih senior, meskipun ia peduli, ia tidak terburu-buru untuk mendapatkannya. Selama ia memiliki kemampuan, sertifikasi akan sangat mudah. Inilah yang harus kulakukan, kata Zhao Qingquan dengan suara lembut. Selanjutnya, Li Qian mengajak 5 orang dari Asosiasi Insinyur Pemuliaan Kota Lingsui untuk berjalan-jalan di sekitar pangkalan pemuliaan Jiaoyang sebentar. Akibat manajemen yang buruk, pangkalan pembiakan Jiaoyang justru mengalami kemunduran. Ketika kelima orang itu melihat situasi di pangkalan, mereka sempat memiliki beberapa ide, tetapi ketika mereka mendengar bahwa ini adalah industri yang baru saja diakuisisi Li Qian, ide-ide di hati mereka pun padam. Kelima orang itu datang dan pergi dengan cepat, tinggal selama kurang dari 2 jam secara total, yang cukup efisien. Keesokan harinya, Minggu, Li Qian masih tinggal di pangkalan pelatihan. Sekitar pukul 3 sore, orang-orang dari Asosiasi Pelatih Kota Lingsui tiba lagi. Mereka juga membawa sertifikat pelatih menengah Li Qian. Setelah menjelaskan beberapa hak dan kewajiban, mereka pergi tanpa henti. Li Qian kembali ke kantornya, menyalakan komputernya, masuk ke situs web Asosiasi Kultivator Kota Lingsui, masuk ke basis data dan mulai memeriksa. Sungguh tak terduga bahwa basis data daring Asosiasi Pendidik Kota Lingsui memiliki begitu banyak buku. Setelah memasuki basis data dan memeriksa informasi di dalamnya, Li Qian tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Saat waktu makan malam hampir tiba, tepat saat Li Qian hendak berhenti melihat-lihat, sederet informasi muncul dalam pikirannya, yang membuatnya gembira. Nilai inspirasi plus 5, kemajuan misi 92%. Mendengarkan informasi dalam benaknya dan melihat gambar dalam berkas di tangannya, Li Qian tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, itu ternyata salamander iblis api beku. Bab 59. Setelah memasuki basis data situs web Asosiasi Peternak Kota Lingsui, Li Qian tidak membuang waktu dan pertama-tama memeriksa informasi terkait hewan peliharaan salamander barat. Karena jenis hewan peliharaan ini relatif langka, tidak banyak informasi relevan di situs web tersebut. Tepat ketika Li Qian mengira dia akan kembali dengan tangan kosong, nama seekor binatang peliharaan menarik perhatiannya. Kadal air setan api beku. Nama hewan peliharaan inilah yang menimbulkan reaksi pada panel tugas. Sejak dia berhubungan dengan informasi tentang Frostfire Demon Salamander, kemajuan tugas penelitian ilmiah metode evolusi kedua koi tiba-tiba meningkat 5 poin. Progres tugas sudah mencapai 92%. Asal kita menginvestasikan 8 poin pencapaian lagi, kita bisa menyelesaikannya. Li Qian sangat senang melihat perubahan dalam progres tugas. Awalnya dia mengira tugas ini akan memakan waktu lama karena dia tidak punya banyak petunjuk tentangnya. Namun, dia tidak menyangka serangan mendadak para pemuja itu akan langsung membuka jalan baru baginya.
Alasan mengapa Li Qian mampu memperoleh 5 poin inspirasi kali ini pada dasarnya karena ia terinspirasi oleh hewan peliharaan salamander yang dimilikinya terakhir kali. Memasuki asosiasi kultivator kota Lingshui dan memeriksa basis data internal situs web asosiasi hanya mempercepat prosesnya. Kalau tidak, meski hanya berupa pangkalan data internal situs web asosiasi pendidik kota tingkat ketiga, tanpa arah yang jelas, pencarian secara acak ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Setelah berpikir sejenak, Li Qian tidak ragu lagi dan langsung mengendalikan panel tugas dengan pikirannya, mengumpulkan 8 poin pencapaian. Seiring poin pencapaian terpakai, progres tugas meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam sekejap mata, progresnya mencapai 100%. Kirim tugas. Ketika kemajuan tugas mencapai 100%, Li Qian langsung memilih untuk mengirim. Setelah tugas diserahkan, skenario serupa terjadi lagi, dan aliran besar informasi membanjiri pikirannya, yang kemudian dicerna dan diserap. Li Qian memejamkan mata dan merasakannya dalam diam. Ia tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Ketika ia membuka mata lagi, tatapan kompleks melintas di matanya. Dia telah sepenuhnya menguasai jalur evolusi dari Koi menjadi Frostfire Demon Salamander. Justru karena dia sudah menguasai dan memahami poin-poin utama itulah dia tampak berjuang dan ragu-ragu. Koi berevolusi menjadi Salamander Iblis Api Es melalui jalur evolusi ini. Jika evolusinya berhasil, semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak berhasil, konsekuensinya akan sangat serius. Jalur ini membutuhkan penggunaan ramuan anggrek darah untuk merangsang garis keturunan naga dalam Koi, yang dilengkapi dengan formasi Frostfire. Melalui dampak energi positif dan negatif, ramuan ini menembus penghalang internal Koi dan memungkinkannya memasuki ambang evolusi. Cara evolusi ini sangatlah berbahaya. Li Qian mengingat informasi evolusi dalam benaknya dan tidak bisa menahan cemberut. Secara umum, jauh lebih mudah bagi Koi untuk berevolusi menjadi Frostfire Demon Salamander daripada menjadi Green Scarlet Dragon. Tentu saja, ini untuk Beastmaster. Untuk hewan peliharaan, langkah-langkahnya lebih sederhana dan biayanya berkurang, tetapi risikonya sangat meningkat. Evolusi naga sisik hijau memiliki persyaratan tertentu terkait kualifikasi dan potensi. Jika ia tidak dapat menguasai keterampilan memanjat air terjun dan keterampilan melompat ikan tidak mencapai level yang melampaui batas, ia tidak akan pernah dapat menyelesaikan evolusinya. Namun demikian, efek samping dari jalur evolusi ini juga minimal. Sekalipun kamu gagal sekali, paling banter kamu hanya perlu istirahat sebentar, lalu coba lagi untuk yang kedua dan ketiga kalinya. Namun jalur dari Koi ke Frostfire Demon Salamander benar-benar berbeda. Secara teori, tidak ada kualifikasi yang dibutuhkan untuk jalur ini. Namun, di bawah dampak energi dahsyat dari Frostfire Arai, jika evolusinya tidak selesai, ia pasti akan mengalami cedera tersembunyi yang tidak dapat disembuhkan. Meninggalkan cedera tersembunyi berarti masa depan terhalang dan tidak ada harapan untuk evolusi. Bahkan mungkin mati secara langsung selama proses evolusi. Dapat dikatakan bahwa meskipun jalan dari Koi ke Frostfire Demon Salamander juga merupakan perjalanan langkah demi langkah menuju surga, jika Anda gagal, Anda akan langsung jatuh dari surga ke neraka. Jalur evolusi yang berbahaya seperti itu, jika berhasil, manfaatnya akan sama mengerikannya. Li Qian memeriksa informasi Frostfire Demon Salamander, dan terkejut saat mengetahui bahwa potensi bentuk evolusi ini bahkan lebih tinggi dari Green Scarlet Dragon, mencapai level ke-9 Overlord. Hampir mencapai tingkat kekaisaran. Tentu saja, ini mungkin tampak seperti titik kecil, tetapi bisa juga merupakan jurang yang besar. Meskipun langkah evolusi ini tidak didasarkan pada kualifikasi hewan peliharaan, secara tegas, hal ini terkait erat dengan kualifikasi. Karena langkah ini terutama bergantung pada kemauan hewan peliharaan. Semakin kuat tekad dan semakin lama dapat dipertahankan, semakin tinggi kemungkinan menyelesaikan evolusi. Berdasarkan informasi evolusi dalam pikirannya, Li Qian telah mengetahui bahwa tingkat keberhasilan rata-rata jalur evolusi ini adalah sekitar 50%. Itu peluang setengahnya. Kemungkinan 50% tidak ada bedanya dengan perjudian. Sambil menggelengkan kepalanya, Li Qian berhenti memikirkannya. Sekarang, dia bahkan belum menguasai formasi Frostfire. Sekalipun dia familiar dengan metode evolusinya, dia tidak bisa langsung mempraktikannya. Tentu saja, dia juga bisa memilih untuk meminta seorang Beastmaster yang ahli dalam formasi untuk mengambil tindakan. Li Qian berencana untuk belajar dulu. Jika ia bisa cepat menguasainya, ia akan mengaturnya sendiri. Jika ia lambat, ia akan meminta bantuan seseorang. Setelah menguasai metode evolusi dari Koi menjadi Frostfire Demon Salamander, menyelesaikan evolusi hanya masalah waktu, jadi dia tidak terburu-buru sama sekali. Setelah mengambil keputusan, Li Qian akhirnya membebaskan pikirannya dan fokus pada poin pencapaian. Secara logika, jika Anda menyelesaikan penelitian dan menyerahkan tugas, Anda setidaknya bisa mendapatkan 1 poin pencapaian. Namun kenyataannya keseimbangan poin prestasi tidak berubah sama sekali, dan tetap hanya 1. Tampaknya tugas yang mengandalkan poin prestasi untuk diselesaikan tidak dapat memperoleh poin prestasi sebagai imbalannya. Setelah memahami apa yang terjadi, Li Qian tak kuasa menahan senyum masam. Aku sudah bekerja keras mengumpulkan 9 poin prestasi, dan sekarang, tinggal 1 lagi. Rasanya seperti kita kembali ke masa lalu. Kalau dipikir-pikir kembali, tugas ini akhirnya selesai berkat bantuan kekuatan eksternal, jadi wajar saja kalau jari emas tidak lagi memberikan poin prestasi.
Selain informasi tentang Frostfire Newt, ada banyak informasi lain di bagian belakang situs web Breeder Association. Sore ini, Li Qian menghabiskan seluruh tenaga dan waktunya untuk masalah ini. Saat dia sedang bersiap makan menjelang senja, dia tiba-tiba menerima telepon dari Zhou Weiping. Isi percakapan di telepon tidak berbeda dari apa yang dia duga. Direktur Biro Keamanan Umum Kota Lingshui menyetujui persyaratannya. Sebenarnya, dalam situasi seperti ini, selama Anda tidak bodoh, Anda akan tahu apa yang harus dipilih, jadi dia tidak terkejut sama sekali. Bagi Li Qian, kerjasama dengan Biro Keamanan Umum Kota Lingshui ini tampaknya sedikit merugikan, tetapi sebenarnya tidak merugikan sama sekali. Lagi pula, biaya evolusi yang sebenarnya ada. Sekalipun hanya 10 juta yang dibebankan untuk budidaya, mustahil 100% untuk rugi. Yang terpenting adalah memastikan keselamatan orang tuanya, yang lebih penting daripada apapun. Dengan jaminan ini, ia bisa kuliah di Bistaming University dengan tenang. Setelah mengobrol dengan Zhou Weiping sebentar dan memintanya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Direktur Biro Keamanan Publik, Li Qian menutup telepon. Adapun apa yang dikatakan mantan direktur mereka akan datang untuk memeriksa secara langsung, Li Qian tidak terlalu mempedulikannya. Hanya orang lain yang ingin melihat baru percaya. Jika saatnya tiba, biarkan Qizi dan Ah Fu muncul. Bab 60. Li Qian. Li Qian, selamat pagi. Li Qian, selamat pagi. Petik 2. Keesokan harinya, ketika dia tiba di sekolah, Li Qian mendapati teman-teman sekelasnya jelas lebih antusias dari biasanya. Dia tersenyum tipis dan mengangguk sebagai jawaban, berperilaku tidak berbeda dari biasanya. Selama istirahat, dua guru cantik, Zhu Bingqing dan Chu Xiran, berkumpul. Di kantor, Li Qian sedikit panik menghadapi kedua orang itu. Mengapa postur ini terlihat seperti seorang penjaga keamanan yang sedang menginterogasi penjahat? Guru-guru, apapun yang ingin kalian tanyakan, aku akan memberitahu kalian semua yang kutahu. Melihat tatapan aneh kedua orang itu, nada bicara Li Qian sedikit melemah. Wow, ini luar biasa. Muridku, Zhu Bingqing, diam-diam membuat keributan besar seperti itu. Guru Zhu Bingqing berbicara lebih dulu dan mengamati Li Qian dari atas ke bawah seolah sedang mengamati hewan langka. Di sekolah menengah, saya mempelajari evolusi koi, yang merupakan hewan langka. Saya masih ingat kemarin, ketika dia mendengar berita itu, wajahnya penuh keterkejutan dan matanya hampir jatuh. Dia telah lama mengetahui bahwa Li Qian sedang belajar kultivasi. Alasan saya pergi ke apotek hewan mungkin untuk mempelajari pengetahuan yang relevan. Tetapi meskipun aku mengetahuinya, tetap saja menakutkan ketika hal itu terjadi secara tiba-tiba. Seperti yang Anda ketahui, ada seorang anak yang bermain petasan dan Anda tidak peduli sama sekali, tetapi tiba-tiba suatu hari anak itu memberitahu Anda bahwa ia telah membuat bom atom. Mulailah merasakan Zhu Bingqing dan Chu Xiran sekarang. Guru Zhu, tolong jangan mengejekku lagi. Aku hanya beruntung dan tidak sengaja menemukannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Guru Zhu Bingqing, Li Qian tidak tahu apa yang sedang terjadi dan buru-buru berkata dengan rendah hati. Begitu banyak pelatih yang meneliti topik ini, kenapa hanya Anda yang cukup beruntung menemukannya? Guru Chu Xiran menggelengkan kepala, mengungkapkan pendapat yang berbeda. Kerendahan hati itu baik, tetapi terlalu rendah hati itu tidak baik. Itulah yang diajarkan Guru Chu. Mendengar ini, Li Qian langsung mengangguk setuju. Apakah asosiasi pendidik sudah menghubungi Anda? Guru Chu Xiran melanjutkan bertanya. Li Qian menjawab, aku sudah mencarinya. Guru Chu Xiran melanjutkan, Kota Lingshui sudah lama tidak menghasilkan pelatih berbakat. Kehadiran Anda sangat berarti bagi asosiasi pelatih. Mereka mungkin membutuhkanmu di masa depan, jadi jika mereka menawarkanmu sumber daya, terimalah dengan tenang. Guru Chu Xiran berkata singkat, aku juga akan membantumu mendapatkan hadiah dari sekolah. Terima kasih, Guru Chu. Li Qian mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan tulus. Mengingat tingkat pelatihanmu saat ini telah melampaui kami berdua, pertanyaan-pertanyaan biasa tidak akan membuatmu bingung. Dan kami bahkan mungkin belum menjawab pertanyaan-pertanyaan tingkat lanjut. Guru Zhu Bingqing berkata dengan penuh emosi, tapi kamu boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Kami mungkin tidak bisa menjawabnya, tetapi kami pasti bisa menemukan seseorang yang bisa membantumu. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya, Li Qian menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit malu, Guru Zhu, saya benar-benar punya masalah yang sulit. Ceritakan padaku, kata Guru Chu Xiran. Mereka berdua cukup tertarik dengan masalah Li Qian. Aku ingin mempelajari Frostfire Array, kata Li Qian. Dia tidak menyembunyikan apapun dan langsung ke intinya, menyatakan tujuannya. Formasi Frostfire. Mata Guru Zhu Bingqing tiba-tiba berbinar, dan rasa ingin tahunya semakin kuat. Kenapa kamu ingin mempelajari formasi Frostfire? Meskipun seorang guru meditasi, Zhu Bingqing berbeda dari guru meditasi lainnya. Ia memiliki pengetahuan yang luas dan telah mendengar sedikit tentang formasi es dan api. Penelitian yang sedang saya lakukan mungkin memerlukan penggunaan Frostfire Array, jelas Li Qian. Dia tidak menjelaskannya secara detail. Hal semacam ini tidak bisa dijelaskan dengan beberapa kata. Bisakah Anda memberitahu saya jenis penelitian apa itu? Tanya Guru Zhu Bingqing. Jelas saja, kata-kata Li Qian membuatnya semakin penasaran, dan dia ingin melihat kejutan apa yang akan diberikan siswi ini padanya.
Saat mempelajari evolusi koi menjadi naga bersisik biru, para siswa menemukan hal yang berbeda dan merasa bahwa mungkin ada rute evolusi kedua untuk koi, ujar Li Qian jujur. Untuk mencegah terjadinya lagi pengeboman senyap di masa mendatang, ada baiknya mereka diberi suntikan pencegahan terlebih dahulu. Rute evolusi kedua. Tahukah kau apa bentuk evolusinya? Tanya Cusiran cepat. Awalnya, Li Qian mengatakan bahwa ia beruntung dan menemukannya secara tidak sengaja. Guru Cusiran sampai batas tertentu mempercayainya. Meskipun tidak sepenuhnya benar, seharusnya itu menjadi faktor yang signifikan. Sekarang mendengar dia mengatakan bahwa ada kemungkinan besar jalur evolusi kedua untuk koi secara langsung membalikkan gagasan sebelumnya. Penelitian Li Qian tentang koi jauh lebih dalam dari yang saya bayangkan. Para siswa berspekulasi bahwa kemungkinan besar itu adalah salamander iblis api beku, kata Li Qian. Dengan demikian, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan, maka ia katakan saja kebenarannya, walaupun tentu saja ia tidak dapat mengatakan sesuatu yang final. Kadal air setan api beku. Seperti yang diharapkan Li Qian, kedua guru itu tampak terkejut lagi setelah dia selesai berbicara. Kadal air setan Frostfire adalah hewan peliharaan salamander barat yang sangat langka. Yang lebih penting lagi, potensi rasnya setinggi level ke-9 Overlord. Dikatakan bahwa Frostfire Demon Salamander merupakan bentuk kemunduran dari hewan peliharaan tingkat Roh Kudus, yaitu naga es dan api. Jika rumor ini benar, nilai penelitian Li Qian akan semakin mengerikan. Jika ia benar-benar dapat menelitinya dan mempublikasikannya, diperkirakan akan menggemparkan seluruh dunia penjinak binatang. Terutama di 4 federasi utama Siling, Ogrima, Walt, dan Tahta Suci. Perlu Anda ketahui bahwa sebelum sejarah federal, negara-negara tempat keempat federasi ini berada terletak di sebelah barat planet leluhur, dan legenda naga raksasa di negara-negara ini memiliki sejarah yang panjang. Bagi mereka, naga barat bukan hanya simbol kekuatan mengerikan, tetapi juga simbol totem. Ini sedikit seperti naga timur bagi Dongxia dan Kamikaze. Penelitiannya sudah sampai tahap apa? Tanya Cusiran lembut. Dia berusaha keras untuk menahan rasa terkejut di hatinya dan bersikap tidak berbeda dari biasanya. Namun detak jantungnya yang kacau mengkhianati emosinya. Aku telah mendapatkan sesuatu, tapi saat ini aku terjebak dalam formasi Frost and Fire, kata Li Qian samar-samar. Tidak ada yang dapat kita lakukan mengenai hal itu. Jika dia mengatakan kebenaran secara langsung dan memberitahu kedua gurunya bahwa dia telah menyelesaikan penelitian, itu akan terlalu mengejutkan. Jika penelitiannya selesai dan uji coba evolusi dimulai, kamu tidak keberatan kami datang untuk mengamati, kan? Kata Guru Zhu Bingqing sambil tersenyum. Sama-sama, kata Li Qian tanpa ragu. Soal Frost and Fire Arai, aku sebenarnya kenal seseorang yang cukup ahli dan seharusnya bisa membantumu. Cusiran mengerutkan kening dan berpikir. Kalau begitu aku harus merepotkan Guru Chu, kata Li Qian. Dia tidak menolak. Bantuan seorang Beastmaster yang ahli dalam hal ini dan mengajarinya langkah demi langkah pasti akan membantunya menguasai lingkaran sihir ini dengan cepat. Setelah mengobrol sebentar, melihat hari sudah hampir tengah hari, Li Qian meninggalkan kantor. Apakah kamu akan mencari pria menyebalkan itu untuk Li Qian? Tanya Zhu Bingqing sambil tersenyum setelah Li Qian pergi. Tidak ada konflik antara aku dan dia, jadi aku tidak bisa mengatakan aku membencinya, kata Cusiran ringan. Benarkah? Senyum simpul muncul di wajah Zhu Bingqing. Bersambung.